Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dalam segala keadaan kita, senang ataupun sedih, kuat ataupun lemah, kaya ataupun miskin. Dalam setiap keadaan orang mukmin selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepatuhan kita kepada Sang Pencipta Allah yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga tentu karena mengejar rahmat Allah yang dijanjikan 10 kali rahmat Allah dengan mengucapkan 1 kali salam hormat ini. Saudaraku seiman, seperti biasa sebulan sekali di Sabtu kedua kita melanjutkan bahasan Tablik Akbar serial sahabat. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Harithah. Zaid radhiyallahu anhu adalah orang yang terpilih di antara para sahabat ini. Karena memang dia juga memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah mendahulukan dan memilih Nabi SAW daripada ayahnya dan pamannya, sukunya dan keluarganya. Orang ini yang di awal-awal dakwah telah menemani Nabi SAW sampai akhirnya dilempari batu dan berdarah. Orang ini yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal Islam, diizinkan untuk dinisbatkan namanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya turun ayat yang menyuruh setiap orang dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Orang ini juga satu-satunya sahabat yang disebutkan secara langsung namanya. Tidak ada satupun sahabat yang ditulis atau tertulis namanya dan disebut secara langsung dalam Al-Quran kecuali Zaid. Sebagaimana akan kita bacakan dalam surah Al-Ahzab. Orang ini juga yang telah menikahi salah satu dari Ummul Mukminin sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, Zainab binti Jahash. Juga termasuk orang ini teman-teman sekalian yang telah mendampingi Nabi SAW dalam hampir setiap peperangannya dan juga berulang kali menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin di kota Madinah. Dan orang ini adalah saudara ukhwahnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu majma'in. Dan kita tahu Hamzah adalah salah satu dari atau pemimpin para syuhada, yang berarti Zaid pun akan ikut bersama dengan derajat Hamzah. Walaupun memang di akhir hidupnya dimuliakan oleh Allah SWT juga dengan mati syahid, sebagaimana akan kita jelaskan di perang Mu'tah yang diutus oleh Nabi SAW pasukan menyerang wilayah Romawi pada saat itu di tahun 8 Hijriyah di bulan Jumadil Awal. Kita sedang berbicara teman-teman tentang seseorang yang baginda Nabi SAW mengatakan, Ya Zaid anta maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qawmi ilayya. Yang artinya, wahai Zaid, engkau adalah maulaku. Dan maula adalah seseorang budak yang dibebaskan oleh orang sehingga dinisbatkanlah istilah maulah ini. Juga engkau adalah bagian dariku. Dan juga engkau akan selalu terdekatkan kepadaku dan orang yang paling aku cintai. Dan ini gelar-gelar teman-teman, biasanya Nabi SAW memberikan satu kelebihan, satu keutamaan para sahabat. Tapi Zaid radhiyallahu anhu digabungkan semuanya. Selain dinisbatkan maulanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kau bagian dari aku dan selalu terdekatkan denganku dan juga orang yang paling aku cintai. Bermula kisah Zaid radhiyallahu anhu ini teman-teman sekalian dari terjadinya perang antara suku dia dengan suku Arab yang lain. Zaid ini waktu itu masih kecil, di bawah 10 tahun. 9 tahun kurang lebih. Waktu sukunya dikalahkan, berperang oleh suku Arab yang sedang menyerang, akhirnya dia pun dibeli atau diperjualbelikan sebagai budak di pasar, dari pasar ke pasar sampai dia masuk ke pasar Ukaz di Mekah. Dan orang yang pertama membelinya adalah Hakim ibn Huzam, salah satu tokoh Mekah. Tadinya dia orang bebas, tapi akhirnya karena dikalahkan berperang, maka menjadi tawanan dan menjadi budak. Berjalan waktu Hakim bin Huzam menjualnya kepada Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi SAW. Kemudian setelah itu tentu Khadijah membelinya dengan 400 dirham. Ada riwayat menjelaskan masalah itu. Dan pada saat Nabi SAW menikahi Khadijah, maka Khadijah sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Dan disinilah bermula kebahagiaan atau puncak kebahagiaan hidup Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Pada saat itu, berjalan waktu sekian tahun, hidup bersama Nabi SAW di awal-awal nikahnya Nabi, sampai Nabi SAW sudah punya anak,
dari Khadijah, maka pulihlah kembali keadaan suku Zaid bin Harithah. Mulai punya kekuatan lagi kembali. Ayahnya kebetulan kepala suku. Lalu ayahnya selalu berharap agar Zaid ini bisa kembali dengannya. Karena dia berharap Zaid bisa menggantikan dia kalau dia meninggal sebagai kepala suku. Ada banyak syair-syair yang dilantunkan oleh ayahnya Zaid yang bernama Harithah. Di antaranya kalau yang pegang buku ini tentu ada penyebutan di situ di halaman 42. Ayahnya mengatakan, aku menangisi Zaid dan tidak tahu keadaannya, apakah ia masih hidup ataukah itu cuma harapan, ataukah dia sudah menemui ajalnya. Demi Allah aku tidak tahu dan aku terus bertanya, engkau telah dicuri gunung atau daratan bumi. Duhai, apakah engkau akan kembali suatu hari nanti? Cukuplah dunia bagiku jika engkau kembali. Matahari terbit mengingatkanku akan dirimu atau dirinya. Kala tenggelam di barat, tinggalkan kenangannya. Maksudnya ayahnya Harithah, ayahnya Zaid ini sangat kehilangan Zaid. Dan sebagian ulama mengatakan karena Zaid memiliki wajah yang tampan dan juga anak yang sangat baik, santun, ramah. Ya, walaupun dia masih kecil pada saat itu. Bila angin bertiup menggugah ingatan kepadanya, alangkah lama kesedihan dan kekhawatiranku padanya. Bagi unta betina membanyak bumiku bekerja. Artinya setiap hari aku bekerja, untaku selalu mencarikan rezeki untukku, dengan harapan juga anakku bisa kembali. Aku tak bosan, kata Harithah, berkeliling begitu pula sang unta ini. Seumur hidupku atau kala nanti ajalku akan tiba. Artinya aku akan coba terus mencari Zaid sampai aku mati. Karena besarnya harapan dia pada anaknya. Setiap orang kan binasa meski angan-angan menipunya. Artinya saya toh juga akan mati, tapi saya berusaha sebelum mati untuk mendapatkan kembali anak saya. Aku berwasiat kepada Qais dan Amr, kedua-duanya. Aku juga berwasiat kepada Yazid dan Jabal setelahnya. Kebetulan ini adalah saudara-saudaranya Zaid. Qais dan Amr satu ibu, sementara Yazid dan Jabal juga satu ibu. Maka dia mewasiatkan kepada saudara-saudara Zaid, kalaupun saya meninggal tidak mendapatkan Zaid, maka kalian tetap harus mencarinya setelah itu. Terus saja dia mencari anaknya sampai akhirnya ada satu suku namanya Bani Ka'ab pergi haji, lalu melihat Zaid. Dan Zaid sendiri mengenali mereka, karena tahu ini suku Kalb adalah, atau suku Ka'ab ini sukunya. Maka Zaid pun mengenali mereka, demikian pula mereka mengenal Zaid. Maka Zaid berkata, sampaikan kepada keluargaku bait-bait syair ini. Ya, karena mereka dulu kalau mengadakan komunikasi biasanya melalui syair-syair. Sebab aku tahu mereka telah bersedih karena kehilanganku. Maka ia berkata, sekalipun aku jauh, sampaikan suratku kepada kaumku. Sesungguhnya di dekat masyair rumah tinggalku. Maksudnya masyair tempat yang dimuliakan, Mekah. Maka hentikanlah kesedihan yang merundung kalian. Maksudnya masyair juga yang masuk Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat yang dimuliakan pada saat haji. Ya. Maka hentikanlah kesedihan yang merundung kalian, janganlah membajak tanah seperti kambing jantan. Ya, artinya jangan terus-menerus sedih dan akhirnya mengganggu pekerjaan kalian. Sebab aku berada dalam keluarga yang mulia, segala puji bagi Allah. Begitu mulia, bagai kemuliaan Bani Ma'an yang turun-temurun. Bani Ma'an juga suku dia. Maka dia mengatakan bahwasanya saya bahagia. Enggak ada masalah. Saya sehat, saya aman, dan seterusnya. Waktu jemaah haji dari suku Ka'ab ini pulang, mereka menyampaikan kepada Harithah. Dan Harithah akhirnya langsung pergi dengan niat ingin menebusnya. Pergilah ia ke Mekah, kemudian mendatangi rumah demi rumah ditanyain sampai mendapatkan anaknya di rumah Nabi SAW. Dan pada saat itu pun Harithah menceritakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Zaid ini anak terhormat. Saya kepala suku saya suku Ma'an, terkenal. Maka saya datang untuk menebusnya. Muliakanlah kami. Jangan kau pertahankan dia dalam keterbudakan. Waktu itu Harithah sempat kaget teman-teman sekalian karena ternyata Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, begini saja, supaya adil, kita biarkan Zaid yang memilih. Kalau dia memilih kalian, maka aku bebaskan dari keterbudakan, tanpa ada tebusan bayaran apapun. Dan kalau dia memilih aku, maka kalian harus ridho memberikannya. Setelah itu Harithah dan saudaranya, ya, paman dari Zaid, mengatakan ini pendapat yang adil. Boleh kami ketemu dengan Zaid? Silahkan. Zaid kebetulan lagi berada di samping rumah Nabi SAW, kemudian bertemulah ayahnya, lalu mengatakan, wahai anakku, setelah bersalaman, berpelukan, segala macam, sungguh Muhammad orang yang mulia. Dan dia memberikan pilihan juga yang mulia. Tinggal kamu mengiyakan saja, maka engkau akan mulia kembali ke kaummu.
Muhammad telah mengatakan, berikan pilihan kepada Zaid. Kalau dia memilih ayahnya dan pamannya serta kaumnya, maka aku bebaskan tanpa tebusan. Tapi kalau engkau memilih keterbudakan bersama Muhammad, maka engkau dalam keterbudakan dan tidak bisa pulang bersama kami. Maka mereka pun kaget dengan jawaban Zaid pada saat itu yang masih belasan tahun, karena sudah sekian tahun tinggal dengan Nabi SAW dari umur 9. Maka dia mengatakan pun, sesungguhnya aku tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari orang lain. Artinya luar biasa. Aku tinggal di sini, aku lebih bahagia dan senang. Sampai ayahnya pun dia mendahulukan Nabi SAW dalam memilih. Dan ini memang teman-teman sekalian, karena Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tahu betul kedudukan Nabi SAW. Walaupun waktu itu belum jadi Nabi. Bagaimana mulianya akhlak beliau sampai anak orang lain pun lebih suka tinggal bersamanya. Maka setelah itu Nabi SAW mendengar, lalu beliau pun berdiri, lalu berkata kepada orang di sekitarnya, ketahuilah wahai Quraisy, sesungguhnya aku telah mengangkat Zaid sebagai anakku, aku mewarisi dan dia mewarisiku. Artinya seperti anak kandung nih sekarang. Maka mendengar perkataan Nabi SAW, akhirnya Harithah ayahnya Zaid menganggap bahwasanya memang Nabi SAW menyayangi anaknya, maka mereka pun pulang pada saat itu. Dan ini kejadian yang luar biasa gitu. Kejadian yang sangat besar. Dalam riwayat lain dikatakan, waktu Nabi SAW ketemu dengan Harithah dan pamannya Zaid, Ka'ab ya. Kemudian Nabi SAW tanya, hai Zaid, apa kau kenal mereka? Kata Zaid, iya, ini ayahku dan ini pamanku. Maka kemudian dikasihlah pilihan tadi. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu berjalan waktu sekian tahun, sampai akhirnya Zaid tetap berjulukan, diganti dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Sekian tahun, tapi tidak disebutkan berapa tahunnya, sampai nanti turun surah Al-Ahzab ayat 5, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, tepatnya surah nomor Ahzab, surah nomor 40, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 5 Allah mengatakan, Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah mereka, semua anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Teman-teman sekalian, setelah ini berubahlah kembali nama Zaid menjadi, dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Dan nanti akan kita jelaskan, ada pendapat ulama yang luar biasa bagaimana ayat Al-Quran ini, ya, seakan-akan tanda kutip telah mencabut kemuliaan penisbatan nama kepada Nabi SAW, tapi Allah muliakan lagi dia dengan menyebutkan namanya nanti pada saat dia bercerai dengan istrinya, Zainab binti Jahash. Kemuliaan yang lain teman-teman dalam hidup Zaid ini adalah dia menikah dengan sepupu Nabi SAW, wanita mulia namanya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Sebelum saya jelaskan masalah pernikahan itu teman-teman, ada hal yang perlu saya sampaikan, atau tadi saya belum sampaikan di awal, tentang masalah nasabnya Zaid. Zaid ini Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi Qada'ah atau Al-Qada'ah. Tepatnya dari suku Al-Kalbi. Salah satu cabangnya namanya Al-Ma'an. Ibunya adalah Sa'di binti Tha'labah. Sa'di binti Tha'labah bin Amir dari suku Ma'an dan Tai. Dan julukannya Zaid Al-Hub. Maksudnya Zaid yang dikasihi atau dicintai oleh Nabi SAW. Dia ditawan usianya sekitar 8 sampai 9 tahun sehingga menjadi budak dan dibeli oleh Hakim ibn Huzam lalu pindah ke tangan Khadijah. Dan kurang lebih di umur 12 atau 13 tahun baru bertemu dengan ayahnya. Dia pernah menikah dari istri pertama sebelum Zainab binti Jahash. Tapi ini saya sudah coba telusuri kisah pernikahannya, tidak saya temukan. Tetapi istri pertama ini disebutkan dalam buku-buku sejarah namanya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini melahirkan anak dia namanya Usama. Usama bin Zaid. Dan ini akan kita bahas pada tablik akbar kita insya Allah yang setelahnya. Tentang sahabat yang mulia Usama bin Zaid. Ini anak Zaid dari istri pertamanya. Kemudian menikah yang kedua dengan Zainab binti Jahash. Ini juga saya coba telusuri. Kira-kira apa sebabnya menikah ini? Maksudnya apakah Ummu Aiman ini meninggal atau cerai dengan Zaid? Allahu a'lam. Karena ada di antara istri-istrinya nanti yang beliau bercerai. Ya. Tapi yang jelas Zainab binti Jahash adalah istri kedua dari Zaid bin Harithah. Kemudian beliau juga setelah bercerai dengan Zainab menikah dengan Ummu Kalthum. Dan ini punya anak Zaid dan Ruqayyah.
Dinamakan juga Zaid. Jadi Zaid bin Zaid dan Ruqayyah bin Zaid. Setelah itu menikah juga dengan Durrah binti Abi Lahab. Ini adalah anaknya Abu Lahab tapi muslimah, mukminah. Dan juga dia menikah istri yang terakhirnya itu dengan saudaranya Zubair bin Awam, namanya Hindun bin Awam. Tetapi dari sekian istri ini yang dia miliki anak adalah dari 2 orang istri dari Ummu Aiman namanya Usama, dan ini adalah kekasih Nabi SAW juga, nanti akan kita pelajari insyaAllah bulan depan. Kemudian dari Ummu Kalthum ada Zaid ibn Zaid dan Ruqayyah bin Zaid, tapi ini tidak juga, kalau ini tidak semasyhur Usama. Ya. Tapi mereka juga adalah anaknya Zaid. Pernikahan Zaid dengan Zainab yang kita fokus bahas teman-teman dari sekian istri beliau ini, karena memang punya hubungan atau sangat erat hubungannya dengan ayat Al-Quran. Allah menakdirkan anak bibi Nabi SAW menikah dengan Zaid. Tepatnya namanya Zainab binti Jahash bin Riyad al-Asadi. Ibu Zainab ini bernama Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi langsung anak tante Nabi SAW. Dan pernikahan ini dinilai adalah pernikahan yang menghebohkan Mekah pada saat itu. Karena mustahil di dalam pandangan orang-orang Mekah mantan budak seperti Zaid menikah dengan seorang wanita mulia seperti Zainab. Berjalan waktu teman-teman sekalian, pernikahan terjadi pada saat itu dan sering terjadi cekcok. Dan ini cekcok yang terjadi tidak dirincikan oleh para ulama tentang apa sebabnya, tetapi yang lebih menonjol sebagian pendapat ulama mengatakan, ya itu tidak dirincikan tapi secara global dikatakan karena tidak cocoknya secara nasab. Jadi rupanya Zainab radhiyallahu anha sering merasa ini Zaid ini mantan budak, sering terbawa perasaan seperti itu. Sementara Zaid sendiri coba berusaha menjadi suami yang terbaik, tapi arus ini terus saja terjadi. Ini secara global ya. Lebih global daripada itu, ulama mengatakan terjadi cekcok suami istri dan akhirnya seringnya Zaid mengeluh atau sering Zaid mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Zainab begini, selalu mengeluhkan. Di awal lamaran Zainab ini, Nabi SAW datang ke rumahnya lalu mengatakan, saya akan melamar Zainab. Zainab langsung gembira karena dianggap Nabi SAW yang akan melamarnya. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya melamarmu untuk Zaid. Awalnya memang Zainab sudah menolak. Karena ada tradisi orang-orang Mekah mustahil mantan budak. Apalagi kalau budak ya, mantan budak itu bisa menikah dengan orang bebas, apalagi punya kedudukan dan punya nasab yang dianggap suci. Gitu. Tapi karena ini lamaran Nabi SAW, maka Zainab pun menerima. Terjadilah cekcok pada saat itu di rumah tangga mereka. Dan setiap hari Zaid selalu datang, ya Rasulullah, Zainab begini, Zainab begini. Zainab juga berkeluh kesah kepada Nabi SAW, Zaid begini dan begitu. Akhirnya Nabi SAW selalu mengatakan kepada Zaid, bertakwalah kepada Allah, pertahankan rumah tanggamu, dinasihati terus. Tapi dari satu sisi, Nabi SAW juga merasa prihatin. Prihatin kepada Zainab yang nanti kalaupun bertahan dia jadi masalah. Maka Nabi SAW menyembunyikan dalam hati beliau, alaihissalam, tentang perasaan itu. Bagaimana caranya supaya rumah tangga mereka bisa bertahan. Zainab tidak cerai, sehingga namanya tidak rusak di keluarga karena penyebab menikahnya dari Nabi SAW. Zaid juga tidak cerai lagi, tetap punya istri Zainab. Itu disembunyi dalam hati Nabi SAW. Bagaimana kira-kira solusinya? Beliau tidak diskusi dengan para sahabat. Nanti Allah SWT akan ceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Sampai akhirnya puncak-puncaknya sudah tidak bisa lagi sama sekali dipertahankan. Maka akhirnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerintahkan Zaid menceraikan istrinya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 37 Allah berfirman cerita tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya Zaid di sini. Allah SWT memastikan Zaid termasuk orang yang mendapatkan nikmat karena sempat ya menjadi budak Nabi SAW dan dibebaskan, menjadi maula, menjadi kekasih Nabi SAW, sempat ternisbatkan namanya kepada Nabi SAW beberapa waktu, kemudian menikah lagi dengan sepupu Nabi SAW. Maka Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya Zaid, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Kamu selalu menolongnya, membantunya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Setiap kali Zaid berkeluh kesah,
tentang sikapnya Zainab, Nabi SAW selalu mengatakan begitu. Bertakwalah kepada Allah, pertahankan istrimu. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang telah Allah akan menyatakannya. Artinya apa yang kau ragukan hai Muhammad, tetap akan terjadi. Kalaupun terjadi perceraian, maka akan terjadi itu. Lalu kata Allah SWT, dan kamu takut kepada manusia. Takut nanti kalau manusia berbicara, masa ini sepupu Nabi diceraikan. Ini adalah lamaran Nabi SAW. Kamu takut perkataan orang. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka takala Zaid, ini yang saya bilang tadi teman-teman, di antara keutamaan Zaid, namanya disebutkan dalam Al-Quran. Takala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Maksudnya Zainab binti Jahash. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan itu ketetapan Allah pasti. Atau sesungguhnya ketetapan Allah adalah pasti terjadi. Ayat ini banyak sekali kalau mau dipilah-pilah tentang masalah bahasannya. Tetapi yang kita titik beratkan di 3 poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam ayat ini bahwasanya Zaid termasuk orang yang Allah berikan nikmat melimpah karena Allah limpahkan banyak nikmat kepadanya, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potongan yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya apapun yang Nabi SAW ingin sampaikan, kalau itu sesuai dengan hukum Allah, Allah akan terapkan, jadikan. Ya, di antaranya tadi Nabi SAW khawatir nanti orang-orang akan bicara apa kalau Zainab diceraikan sementara itu sepupunya dan ini dinikahkan dengan maulanya atau mantan budaknya, maka Allah SWT mengatakan itu pasti Allah akan beberkan. Karena itu akan menjadi sebuah hukum. Lalu potongan yang ketiga adalah bolehnya menikahi mantan pasangan anak angkat. Kalau anak kandung kita, nggak boleh kita nikahi. Anak mantu, mantan anak mantu nggak boleh dinikahi. Tapi kalau mantan pasangan anak angkat boleh, karena dianggap itu bukan anak. Ini tradisi jahiliyah dulu tidak boleh sama sekali, dianggap sama dengan hukum anak mantu. Maka ini dihapus dengan turunnya ayat ini. Saudaraku seiman, setelah terjadi perceraian tersebut, ya, yang sudah kata penulis sini kalau bisa dilihat di halaman 47, jurang pemisah antara Zaid sama Zainab pun semakin hari semakin menganga, hingga kehidupan di antara keduanya sampai di ujung jalan buntu. Karena itu pilihan talak pun tidak dapat dihindarkan. Maka datanglah perintah Allah SWT yang mengizinkan Zaid menceraikannya dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab. Dan Zainab ini teman-teman pada saat dinikahi oleh Nabi SAW itu tanpa melalui akad nikah. Allah Subhanahu Wa Taala nikahkan langsung dari langit. Makanya dalam potongan ayat juga di sini Allah mengatakan Al-Ahzab 37, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Sewaktu Zaid sudah menceraikan istrinya, maka kami nikahkan kamu, hai Muhammad, dengan Zainab. Jadi kalau Nabi SAW menikah beda dengan kita. Ya, kita membutuhkan wali, kita membutuhkan saksi. Tapi Nabi SAW berbeda. Karena Allah SWT menikahkannya secara langsung. Ada perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menarik dalam masalah ini. Dalam Fathul Bari beliau berkata, Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan kisah ini dari jalur As-Su'di. Lalu ia memaparkannya dengan paparan yang jelas dan indah. Lafadznya adalah, telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun mengenai Zainab binti Jahash. Ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib adalah bibi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini ingin menikahkan Zainab dengan Zaid bin Haritha, maula beliau SAW. Namun Zainab tidak menyukai hal itu. Kemudian ia akhirnya rela dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menikahkannya dengan Zaid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada nabinya setelah itu bahwa kelak Zainab akan menjadi salah satu istrinya. Maka beliau malu memerintahkan Zaid agar menceraikannya. Sementara antara Zaid sama Zainab telah terjadi percekcokan seperti yang biasa terjadi pada orang lain. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Zaid agar tetap bertahan dengan istrinya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga khawatir bila orang-orang mencelanya dengan mengatakan bagaimana beliau telah menikahi istri anaknya sendiri. Karena sebelumnya ia telah mengangkat Zaid sebagai anaknya. Jadi riwayat Ibnu Abi Hatim yang disebutkan oleh Ibnu Hajar justru lebih pekah lagi dalam bahasannya. Artinya pada saat sering cekcok antara Zaid sama Zainab, turun wahyu kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, nanti Zainab tu yang merupakan istri daripada Zaid akan jadi istrimu. Tapi Nabi SAW kata Ibnu Abi Hatim, malu mengungkapkan itu. Mengatakan kepada Zaid, sudah Zaid kamu ceraikan saja, nanti biar saya nikahi. Karena itu sudah ada perintah wahyu. Nabi SAW tidak mau menyampaikan itu karena merasa malu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan ayat yang memang menegaskan masalah itu. Kau malu hai Muhammad dan kau malu nanti manusia tahu, Allah lebih pantas kau malu atau takut kepadanya. Maka keluarlah sebuah hukum di sini bolehnya menikah dengan mantan pasangan anak angkat.
Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ali bin Zaid dan Ali bin Al-Husain bin Ali, ia berkata, Allah SWT telah memberitahukan kepada nabinya bahwa Zainab kelak akan menjadi salah satu istrinya sebelum Zaid menikahinya atau menikahi Zainab. Tak kala Zaid datang kepadanya mengadukan masalahnya, lalu beliau mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan pertahankan istrimu. Lalu Allah SWT berfirman, aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku akan menikahkannya denganmu, sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan itu. Maksudnya, riwayat yang lain Ibnu Abi Hatim berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada Nabi SAW kalau Zainab akan menjadi istrinya. Tapi karena sudah terlanjur dinikahkan dengan Zaid, maka Nabi SAW malu untuk menyampaikan itu kepada Zaid. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kekal ditilawakan sampai hari kiamat. Juga ada bahasan juga di sini masih disinggung permasalahan ini, karena ini permasalahan pekah sekali berhubungan dengan masalah hukum-hukum syar'i. Maka penulis menuliskan judul yang lain, akhirnya Zainab menjadi ummul mukminin. Kata beliau, tak kala Zaid radhiyallahu anhu telah menceraikan Zainab radhiyallahu anha, sedang masa iddahnya telah berakhir, maka Rasulullah SAW menikahinya. Sehingga dengan begitu ia mendapatkan kehormatan terbesar di seluruh alam ini, karena telah menjadi istri penghulu orang-orang terdahulu dan terakhir Muhammad SAW, sekaligus menjadi ummul mukminin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya turunnya ayat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu yubdi, sedangkan kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang telah Allah akan menyatakannya. Al-Ahzab 37, turun kepada Zainab binti Jahash dan Zaid bin Haritha. Anas bin Malik juga mengatakan ketika masa iddah Zainab berakhir, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, katakanlah kepadanya bahwa aku menyebutnya. Dan ini poin penting teman-teman. Ternyata Nabi SAW juga ingin pada saat turun ayat ini, dan Zaid sudah menceraikan Zainab, supaya tidak ada lagi perasaan Zaid nanti menganggap ini adalah dia merasa terganggu karena Nabi SAW kenapa menikahi mantan istrinya. Maka dipastikan itu adalah wahyu dari Allah. Dan untuk menghilangkan perasaan itu, maka Nabi SAW menyuruh Zaid yang memiliki dada yang lapang, ya, perasaan yang luar biasa, menyuruh Zaid yang menyampaikan kepada Zainab. Katakan kepada Zainab kalau aku menyebutnya. Kalau Nabi SAW mengatakan kalimat ini berarti Nabi ingin melamarnya. Seperti juga waktu Nabi SAW ingin menikahi Hafsah, anak Umar bin Khattab. Sempat Umar keliling membawa Hafsah ke sana sini, menawarkan kepada Abu Bakar, menawarkan kepada Uthman. Tapi mereka berdua, Uthman diam menolak. Sementara Abu Bakar diam. Sampai akhirnya Umar pulang dan sholat malam minta agar Allah berikan petunjuk. Akhirnya datang lamaran Nabi SAW. Di hari pernikahannya Hafsah sama Nabi SAW, Abu Bakar mendekati Umar sambil mengatakan, hai Umar, aku tahu sebenarnya dalam hatimu ada beban. Karena kau tawarkan Hafsah untuk aku nikahi dan aku diam. Sebenarnya kalau seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW menyebutnya, menuju Hafsah, aku akan menikahinya. Tapi Nabi sudah bilang, ya, sampaikan kalau aku menyebutkan Hafsah kepada Abu Bakar, berarti memang ada niat untuk menikahinya. Anas bin Malik meriwayatkan berkata radhiyallahu anhu, ketika masa iddah Zainab berakhir, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, mantan suaminya, katakan kepadanya bahwa aku menyebutnya. Lalu Zaid pergi hingga datang kepada Zainab yang sedang meragi adonan di rumahnya. Lalu Zaid berkata, tak kala melihatnya dadaku bergemuruh, karena mantan istrinya. Dia merasa beban. Hingga membuatku tak mampu melihat kepadanya untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutnya. Tapi dengan keimanan, lalu aku membalikkan punggungku, karena aku sudah tahu bukan istriku lagi. Dan membelakanginya seraya mengatakan, wahai Zainab, Rasulullah SAW mengutusku bahwa ia menyebutmu. Maka Zainab pun berkata, menjawab dari belakang tirai, aku tidak akan melakukan sesuatu pun hingga mendapatkan perintah dari Rabbku. Lalu ia pun berdiri menuju tempat sholatnya di rumah, lalu turunlah ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW datang dan menemui Zainab tanpa meminta izin, lalu Zaid berkata, sungguh kami melihat sendiri Rasulullah SAW memberi makan roti dan daging kepada kami ketika siang sudah terbentang, yaitu pada saat walimah beliau. Jadi ini subhanallah yang meriwayatkan kisah pernikahan ini, ya, adalah Zaid. Bagaimana dia tadinya suka sama Zainab dan sudah jadi istrinya, tapi perintah Allah dan Rasulnya didahulukan. Bagaimana dia bisa berbesar jiwa untuk itu, bahkan dia yang melamarkan dan dia juga yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW mewalimahkan, mengajak orang-orang makan pada saat sudah nikah sama Zainab. Lalu orang-orang pada keluar dan tinggallah beberapa orang tokoh yang berbincang-bincang di rumah setelah makan. Kemudian Rasulullah SAW juga keluar, lalu aku mengikutinya. Beliau mulai mendatangi bilik para istrinya satu persatu seraya memberi salam kepada mereka. Jadi tradisi Nabi SAW kalau baru menikah, maka sebelum bertemu dengan istri yang baru dinikahi, beliau pergi ke istri-istri yang lain sambil mengucapkan salam kepada mereka. Lalu kemudian para istri-istri itu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana anda menemui istri baru anda? Maka Zaid berkata, aku tidak tahu apakah aku yang mengabarkan kepadanya bahwa orang-orang sudah keluar atau beliau yang mengabarkan kepadaku.
Artinya waktu sudah keliling di istri-istri yang lain, Nabi SAW mau balik lagi ke rumah. Ternyata di rumah masih banyak tamu. Maka Zaid mengatakan, aku tidak tahu apakah aku yang menyampaikan ke Nabi, ya supaya Nabi yang sampaikan ke tamu supaya bubar, atau saya menyampaikannya. Lalu aku pun pergi masuk bersama beliau ke dalam rumah, kemudian beliau menurunkan tirai antara aku dengan dirinya. Lalu turunlah perintah tentang hijab. Kemudian orang-orang diberi wejangan sebagaimana mereka telah diberi atau biasa diberikan wejangan. Artinya Nabi SAW pada saat itu menurunkan hijab agar Zaid, karena dia adalah maula Nabi. Biasanya kalau mantan budak begini masuk ke dalam rumah boleh masuk bersama-sama dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang disuruh oleh para ummahatil mu'minin. Ya, tentu dengan adanya pakaian lengkap tertutup aurat. Tapi itu interaksi di rumah dengan maula ini itu pernah terjadi. Tapi khusus pada saat pernikahan dengan Zainab, karena ini adalah mantan istrinya Zaid, maka diturunkanlah hijab, artinya tidak boleh Zaid sekarang berinteraksi langsung dengan Ummul Mukminin termasuk atau terutama Zainab. Dan turunlah ayat hijab pada saat itu. Dan Nabi SAW waktu itu teman-teman sekalian merasa berat. Karena habis nikah, para sahabat masih banyak yang duduk di situ. Dan ini juga sebuah hukum syar'i. Kita kalau bertamu dan diundang dalam walimah ursh, ya, makanan pernikahan, habis makan teman-teman pulang. Ya. Jangan banyak justru ngobrol, orang-orang kan mau kumpul sama istrinya. Gitu ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Kita dengarkan ayatnya ya. Di surah Al-Ahzab ayat 53, turun masalah itu. Abu Rafi' dalam hadisnya menambahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang turun di sini Al-Ahzab 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Ini di garis bawahi, wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Al-ayah artinya, hai orang beriman, jangan kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Artinya kalau diundang makan oleh Nabi, datang pada saat sudah dipanggil dan makanan sudah siap, bukan datang sebelumnya. Ya, gitu. Dan ini juga ayat kata sebagian ulama tafsir dikhususkan juga kepada Zaid, karena Zaid di sini ayat ini turun tentang masalah tidak boleh masuk rumah Nabi kecuali dengan izin. Justru pada saat Zaid, ya, pada saat Nabi SAW menikah dengan Zainab, dan Zaid pada saat itu selalu menemani Nabi SAW keluar masuk rumah. Tetapi kalau kalian diundang maka masuklah, dan bila kalian selesai makan keluarlah, pulanglah, fantashiru, ya, tanpa asyik memperpanjang percakapan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ngobrol, tanya kabar, sekarang tahu waktu. 3 jam duduk di walimah, 4 jam, ya. Pengantinnya sudah bilang kapan pulang nih. Kata Allah, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nabi ingin kumpul dengan istrinya, orang baru menikah. Tapi Nabi malu kepada kalian, kata Allah, untuk menyuruh kalian pulang. Tapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ini hukum syar'i. Jadi subhanallah, dari pernikahan Zaid sama Zainab ini banyak ilmu, pelajaran. Pertama, bolehnya menikah maula, mantan budak dengan wanita bebas. Kemudian terjadinya perceraian. Bolehnya terjadi perceraian atau bolehnya orang bercerai kalau memang selalu tiap hari cuma cekcok aja nih. Enggak ada kesamaan persepsi. Ada orang begitu, ada orang subhanallah bisa mengalah, menjalankan rumah tangga, ada orang tidak. Mungkin memang karena masalah-masalah sebelumnya. Paksaan orang tua kah, ya, perbedaan yang sangat jauh drastis antara keadaan fisik misalnya, atau keadaan materi. Memang perempuan ini terbiasa hidup di keluarga kaya, nikah sama laki-laki yang miskin, lalu miskinnya tidak bisa membiayai dia. Ada hal-hal yang mungkin bisa memicu itu. Dan di sini hukum syar'inya, kalau sampai pada puncak tidak bisa diperbaiki, boleh bercerai. Terjadi pada Zaid dengan Zainab. Hukum yang lain, ternyata setelah itu, ya, Nabi SAW menikahi mantan istri anak angkatnya. Dan ini hukum syar'i juga sendiri. Kemudian Zaid dibiarkan atau disuruh Nabi SAW untuk melamarkan Zainab, ya, sebagai bentuk cobaan dari sisi keimanannya. Kemudian juga hijab yang turun antara wanita dan laki-laki, ya, terutama kalau berada di satu ruangan, karena Zaid waktu itu sering bolak-balik masuk rumah Nabi karena dia mantan budak Nabi. Maka kadang-kadang ada ummahatil mu'minin tapi mereka juga berhijab, tapi belum ada tirai. Sekarang tidak, hukum tirai ada, turun hukum tirai. Karena Nabi SAW menurunkan tirai agar Zaid tidak langsung interaksi sama Zainab. Juga hukum syar'i yang lain adalah kalau orang bertamu dalam pernikahan tidak boleh berlama-lama. Ya, sudah paham ini? Mulai sekarang kalau bertamu, ya, habis makan pulang. 15 menit, 20 menit pulang. Ya. Juga ada
sub bahasan kecil masih berhubungan dengan masalah itu. Di bahasan kita di buku ini cukup banyak penyampaian penulis buku tentang masalah hikmah daripada surah Al-Ahzab tadi ayat 37 itu. Juga ayat 53. Kata beliau, demi Allah, seakan saya mendapati kata-kata sedang melangkah mundur dan bersembunyi karena malu untuk berhadapan dengan kemuliaan yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dari atas langit ketujuh agar Nabi SAW menikahi Zainab. Oleh karena itu, ibunda kita Zainab radhiyallahu anha selalu berbangga dengan kemuliaan yang tidak dapat ditandingi oleh dunia dan seluruh isinya itu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Zaid bin Harithah datang mengadu. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan pertahankan istrimu. Andai kata ada sesuatu yang Rasulullah SAW sembunyikan, pasti hal inilah yang beliau sembunyikan. Sementara Zainab radhiyallahu selalu berbangga di hadapan para istri Nabi lainnya seraya mengatakan, kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah SWT dari langit ketujuh. Yang ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Tirmidzi. Masih ada tambahan juga sebuah renungan, saya bacakan di sini tulisannya. Dinukil dari Imam Qurtubi, beliau berkata, Imam Abul Qasim, tidakkah anda melihat perkataan Ubay bin Ka'ab tak kala Nabi SAW berkata kepadanya, sesungguhnya Allah SWT memerintahkanku agar membacakan kepadamu surah ini dan itu. Lalu Ka'ab pun menangis, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah memerintahkanku untuk menyuruh membaca Al-Quran. Maka Ubay pun berkata, apakah Allah menyebutkan namaku di sana, di langit? Lalu kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay pun akhirnya menangis karena gembira melihat hal tersebut. Nah, bagaimana pula dengan orang yang namanya telah menjadi ayat Al-Quran. Zaid namanya terus abadi dibaca di mihrab-mihrab oleh orang-orang yang membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Dan ini sifatnya selama-lamanya sampai menjelang hari kiamat. Tidak akan pernah lenyap dibaca walaupun duduk dunia bila mereka membaca Al-Quran. Demikian juga para penghuni surga. Ia masih terus diucapkan melalui lisan kaum mukminin, sebagaimana ia senantiasa disebutkan secara khusus di sisi Rabb semesta alam. Maksudnya para malaikat-malaikat juga membacanya. Sebab Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang qadim. Ia akan kekal, tidak pernah lenyap. Nama Zaid ada di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, yang disebut dalam tilawah oleh para malaikat pencatat amal perbuatan yang mulia lagi berbakti. Hal itu tidak terjadi pada nama-nama kaum mukminin selain Nabi dari para anbiya Allah dan Zaid bin Harithah. Hal ini sebagai ganti dari Allah SWT atas kehormatan yang tercabut darinya. Bahkan Allah SWT menambahkan dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah limpahkan nikmat kepadanya, yakni nikmat keimanan kepada Zaid. Maka itu menunjukkan bahwa Zaid bin Harithah merupakan salah satu penghuni surga. Hal ini telah diketahui sebelum ia meninggal dunia. Penulis mengatakan, dan saya katakan bahwa firasat Zaid bin Harithah merupakan satu jenis ilham, yaitu anugerah yang mulia dianugerahkan, yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai kenikmatan ilahi, di mana ia telah memilih Rasulullah SAW atas keluarganya dan kaum kerabatnya. Ia tidak pernah mengganti posisi beliau dengan seorang pun dari makhluk Allah. Ia mengutamakan beliau atas ayahnya, pamannya, saudaranya dan kaumnya. Karenanya pantas ia mendapatkan kebanggaan dan izzah di dunia, serta meraih keuntungan berharga yang tidak mungkin dapat disamakan dengan suatu pun di muka bumi ini, karena itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Dan atas dasar inilah Nabi SAW menjadikan Zaid orang yang sangat dicintai. Artinya Zaid ini termasuk sahabat yang teruji sekali pengorbanannya, luar biasa. Pertama, dia tadinya disuruh kembali oleh ayahnya dan bebas dari keterbudakan, tapi pilih Nabi SAW. Kemudian yang berat sekali adalah pada saat dia menikah dengan Zainab, dan dia menyukai Zainab. Zainab wanita cantik yang terkenal, buktinya dia menjadi ummul mukminin nantinya. Kemudian cerai, dan dia ternyata yang menikahkan atau melamarkan Nabi SAW dengan Zainab. Terlebih lagi dia akan selalu interaksi di rumah itu, sering bolak-balik membantu Nabi SAW karena dia adalah mantan budak Nabi SAW. Dan ini aplikasi dari surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan laki-laki dan perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ini juga merupakan keutamaan yang luar biasa. Para ahli sirah berkata, Zaid ikut berperang bersama Nabi SAW dalam Badr, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, dan pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai penguasa sementara atas Madinah ketika beliau berangkat ke Muraisiyah atau perang Bani Mustaliq. Ini peperangan yang tidak diikuti oleh Zaid, yang lain semua diikutin.
serta pernah menjadi panglima dalam 7 brigade yang dikirim oleh Nabi SAW. Selain itu tidak ada seorang sahabat pun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali dia. Di antara yang dilakukan Zaid yang sangat mulia teman-teman, selain hal-hal yang sudah kita sebutkan, beliau juga melalui masa-masa genting dakwah di fase Mekah. Jadi hampir setiap Nabi SAW berdakwah dimanapun, dihina, dicaci, dilemparin, Zaid selalu bersamanya. Puncaknya adalah pada saat beliau pergi ke kota Taif. Yang kita sudah tahu kisahnya, akhirnya Nabi SAW mendakwahi para pemimpin kota Taif, ya, tapi mereka menolak. Tentu banyak penyebab-penyebabnya. Di antaranya adalah waktu Nabi SAW akan pergi ke kota Taif, ternyata ada Abu Lahab, ya, yang mendahului Nabi SAW dan menyampaikan kepada penduduk kota Taif, kalau akan datang seseorang yang bernama Muhammad, dia adalah ponakanku, dia pendusta, jangan dipercaya. Oleh sebab itu penduduk-penduduk atau pemimpin kota Taif waktu itu ada 3 orang, semuanya menolak untuk menerima dakwah Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, kalau begitu izinkan saya mendakwai penduduk kota Taif. Maka ketiga orang ini mengatakan, kami tidak akan pernah mengizinkan itu. Lalu mereka menyuruh para penduduk kota Taif untuk melempari Nabi SAW dengan batu. Dan ini dilempari dengan batu luar biasa. Lemparan dengan batu ini adalah setiap kali kaki Nabi SAW dan Zaid bin Harithah diangkat, dilempari dengan batu sehingga berdarah. Kalau turun sudah kesakitan, tapi karena orang jalan harus mengangkat kaki, maka dilempar lagi yang sudah naik ke atas, maka ini menambah sakitnya sehingga semua keluar darah. Dan Zaid bin Harithah karena berusaha untuk melindungi Nabi SAW, akhirnya sempat terlempar ke wajahnya, ke kepalanya batu dan berdarah-darah. Sehingga akhirnya Zaid bin Harithah berhasil melindungi Nabi SAW semampunya, sampai mereka berdua diusir keluar dari kota Taif, ditutup pintu gerbang, kemudian mereka jalan sampai tiba di depan kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi' yang nanti akan mati di perang Badr. Dan pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemah fisikku, kurangnya siasatku, maksudnya ideku sudah nggak ada lagi nih, nggak tahu harus buat apa. Sekian tahun berdakwah di Mekah tidak ada pengikutnya kecuali cuma 100 orang saja sekian, itu pun disiksa, diboikot. Di luar kota Mekah pun tidak ada yang menerima dakwah. Lalu Nabi SAW berkeluh kesah mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya fisikku, kurangnya siasatku, maksudnya kurangnya ideku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Mereka coba menolak dakwah ini. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkau Rabb orang-orang lemah, engkau Rabbku, kepada siapa engkau menyerahkanku? Apakah kepada orang jauh yang murka kepadaku, ataukah kepada musuh yang engkau kuasakan kepadanya urusanku? Kalau bukan karena takut murkahmu kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi maafmu begitu luas untukku. Aku memohon dengan cahaya wajahmu yang dengannya kegelapan menjadi terang benderang, dan urusan dunia dan akhirat menjadi lurus, agar tidak engkau turunkan marahmu kepadaku, dan engkau limpahkan atau timpahkan murkamu kepadaku atau terhadapku. Engkau memiliki maaf setelah murka, engkau ridho. Engkau memiliki maaf hingga engkau ridho, tidak ada daya serta upaya melainkan dengan kekuasaanmu. Lalu setelah itu pun Nabi SAW mau masuk ke Mekah, tapi beliau ragu, maka beliau mengirim surat kepada tokoh-tokoh Mekah agar melindunginya, dan surat itu dibawa oleh Zaid bin Harithah masuk ke dalam Mekah ke tangan para tokoh-tokoh Mekah pada saat itu. Tapi ringkas cerita di sini teman-teman, khusus di masalah perjuangan dakwah juga pertama, Zaid bin Harithah juga ikut serta dalam merasakan susahnya dakwah di awal Islam. Dan juga perlu kita garis bawahi ya, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak itu adalah Zaid bin Harithah. Jadi yang paling pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari orang dewasa dan orang yang bebas Abu Bakar, dari budak adalah Zaid bin Harithah, dari anak-anak ya yang bukan budak orang bebas adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Zaid bin Harithah teman-teman sekalian termasuk juga orang yang mendapatkan kemuliaan karena hijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Dan ini hijrah yang sangat luar biasa pada saat Mekah puncak-puncaknya, seluruh orang-orang di sana umat Islam dipukuli, ya, dihina, terutama setelah meninggalnya Abu Talib, paman Nabi alaihissalatu wassalam. Maka semuanya waktu Abu Talib masih ada, yang mengganggu orang Islam cuma orang-orang terhormat saja. Ya, misalnya orang yang punya kedudukan. Tapi setelah meninggalnya Abu Talib tidak ada lagi perlindungan untuk Nabi SAW, maka budak-budak, orang-orang yang terhina pun di Mekah, ya, yang tidak punya kedudukan, mereka juga ikut melempari Nabi SAW dan menghinanya. Puncaknya akhirnya datang perintah Allah SWT untuk hijrah ke Madinah, dan Zaid termasuk orang yang hijrah. Dan pada saat tiba di Madinah, kemuliaan yang lain beliau dapatkan karena Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu para syuhada. Ya. Sampai-sampai Hamzah pada saat akan menuju ke perang Uhud, beliau mengatakan menulis wasiat, kalau seandainya aku meninggal dunia, maka yang boleh urus jenazahku hanya Zaid bin Harithah. Karena memang ini adalah orang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW
di dalam Islam. Tentu kita semua bersaudara, tapi dalam Islam disunnahkan kita mencari siapa di antara kaum muslimin yang dianggap paling baik ibadahnya atau lebih baik daripada kita, lalu kita mengatakan kepada dia, aku mencintaimu karena Allah. Ini menjalin ukhuwah secara khusus, berdua atau lebih dari satu orang pun kita memiliki beberapa orang sahabat di beberapa tempat berbeda-beda, itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Hamzah meninggal mati syahid, maka Nabi SAW memperbaharui persaudaraannya dengan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair ini adalah terkenal, salah satu pimpinan Ansar dan orang kaya Madinah, serta dia termasuk orang yang bacaan Qur'annya paling bagus. Dan ini pernah saya ceritakan, beliau termasuk orang yang pada saat membaca Al-Quran di malam hari, bacaannya datang didengari oleh malaikat. Zaid radhiyallahu anhu pergi ke Madinah atau tinggal di Madinah, lalu membantu Nabi SAW dan juga sambil bekerja. Dan pada saat terjadi perang Badar pertama, maka Zaid termasuk daripada ahli Badar. Karena Nabi SAW menyuruh dia untuk ikut dan dia pun ikut. Dan kita perlu tahu khusus ahli Badar 13 orang, 314 dengan Nabi SAW semuanya dapat jaminan surga. Khusus ahli Badar dijamin masuk surga. Dan Zaid termasuk salah satunya. Jadi ada beberapa indikasi Zaid termasuk dijamin masuk surga. Yang pertama tentang masalah kasus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi dalam ayat ya tentang masalah Zaid bin Haritha itu diberikan nikmat, dan nikmat ini maksudnya adalah termasuk ahli surga. Kemudian juga sebagaimana dijelaskan oleh penulis, kemudian juga di sini dia hadir di Badr. Dan pada saat muslimin menang, Nabi SAW mengutus Zaid bin Haritha untuk menunggangi untanya yang bernama Al-Quswa. Al-Quswa. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi SAW. Kita usahakan agar benda-benda yang kita miliki kita berikan nama-nama yang baik. Ya, unta ada bahasa Arabnya sendiri. Jamal kalau unta laki-laki, naqa kalau unta perempuan. Tapi Nabi SAW memberikan nama untanya dengan Al-Quswa. Ya, dan ini berarti kita boleh memilih nama-nama yang baik. Maka Zaid pun yang datang untuk menyampaikan berita gembira kepada penduduk Madinah, dan pada saat itu juga ditemani oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ini keduanya nanti akan mati syahid di perang Mu'tah sebagaimana yang kita kabarkan nanti di penutupan bahasan kita insyaAllah. Pada saat itu Nabi SAW juga pernah keluar dari Madinah tepatnya untuk memerangi suku Mustaliq. Salah satu suku yang tadinya rencana ingin memerangi Madinah. Maka waktu itu Nabi SAW mencari orang yang paling bisa dipercaya supaya menggantikan beliau di Madinah. Jadi selalu termasuk sunnah Nabi SAW kalau seorang pemimpin negara keluar kemanapun baik peperangan ataupun pergi kunjungan. Ya, mungkin kalau sekarang karena ada pesawat lebih mudah. Kalau zaman dulu orang kunjungan antara negara dan seterusnya ini waktunya lama. Bisa berbulan-bulan baru kembali, bisa juga terbunuh di tengah jalan, bisa dirampok oleh perampok. Maka biasanya ditunjuklah seorang pengganti. Dan Nabi SAW pernah menunjuk Zaid bin Haritha karena percayanya beliau pada Zaid, yaitu untuk memimpin Madinah di masa perang Bani Mustalik. Waktu itu Nabi SAW meninggalkan kurang lebih 40 harian kota Madinah. Juga Nabi SAW seringkali mengutus dia untuk memimpin brigade-brigade peperangan. Ya. Dan banyak sekali, dan hampir semuanya atau semuanya dipimpin oleh Zaid bin Haritha memenangkan peperangan. Ya, memenangkan peperangan. Dan puncak-puncaknya adalah dia terbunuh mati syahid di perang Mu'tah sebagaimana akan kita paparkan tadi saya bilang di akhir bahasan kita insyaAllah. Nabi SAW pernah berkata pada saat menjadikan Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Nanti kita bahas itu di bulan depan insya Allah tentang Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini umur 17 tahun. Masih muda sekali. Tapi Nabi SAW menunjuk dia menjadi pemimpin perang di akhir hidup beliau. Dan di pasukan perang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang senior. Tapi Nabi SAW tunjuk Usama. Sempat orang-orang pada ngomong semua, Usama muda sekali. Kemahirannya apa? 17 tahun. Ya. Lalu memimpin ada orang-orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun punya pengalaman perang dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi SAW mengirim sebuah pasukan dan mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglimanya. Lalu sebagian orang meragukan kepemimpinannya. Maka Nabi SAW berkata, jika kalian mempermasalahkan kepemimpinannya, bisa nggak pimpin perang nih? Kata orang-orang. Maka sebelum ini kalian juga pernah mempermasalahkan kepemimpinan ayahnya. Ini bahasan kita, Zaid bin Haritha. Juga waktu Zaid bin Haritha ditunjuk oleh Allah, oleh Nabi SAW jadi pemimpin di brigade-brigade, sempat orang bimbang. Benar nggak? Mahir nggak nih perang nih? Bisa nggak dia? Maka kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya ia cakap sebagai pemimpin. Sebab sesungguhnya ia salah satu orang yang paling aku cintai, dan sesungguhnya ia adalah anak seseorang yang paling aku cintai sepeninggalnya. Artinya, ini adalah orang yang layak jadi pemimpin, memang dia ahli perang, ayahnya pun begitu Zaid bin Haritha, dan dia aku cintai sebagaimana juga ayahnya aku cintai. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha,
Tidaklah Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah dalam satu pasukan, melainkan beliau SAW mengangkatnya sebagai komandan mereka. Dan jika ia masih hidup setelahnya, pastilah beliau mengangkatnya menjadi khalifah. Jadi sampai kata Aisyah memberikan kesaksian karena dekatnya Nabi SAW kepada Zaid, kalau seandainya Zaid masih hidup pada saat Nabi SAW meninggal atau akan meninggal, pasti dia yang jadi khalifah. Jadi saking dipercayanya oleh Nabi SAW. Juga diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku ikut dalam 7 peperangan bersama Rasulullah SAW dan bersama Zaid bin Harithah sebanyak 9 peperangan di mana Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai panglima perang kami. Jadi tidak pernah subhanallah Nabi SAW menunjuk seseorang kecuali memang itu orang punya keterampilan perang. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Umar bin Khattab memberikan bagian dari harta rampasan kepada Usama lebih banyak daripada yang diberikan kepadaku. Jadi pernah dalam peperangan Abdullah bin Umar ikut, Usama bin Zaid ikut. Lalu Umar bin Khattab memberikan Usama lebih banyak bagian harta rampasan daripada Abdullah, anaknya sendiri. Maka dia pun menanyakan kepada Umar. Karena itu aku mempertanyakan kepada Umar. Lalu Umar menjawab, sungguhnya Usama adalah anak orang yang lebih dicintai Rasulullah SAW darimu. Dan sungguhnya ayahnya lebih dicintai Rasulullah SAW daripada ayahmu ini. Artinya Zaid itu adalah orang yang Nabi cintai bahkan melebihi aku, kata Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Dan Nabi SAW pernah berkata, aku memasuki surga. Lalu aku melihat seorang gadis belia menyambutku. Maka aku bertanya, milik siapakah engkau? Maka orang itu, bidadari itu mengatakan, aku adalah milik Zaid bin Harithah. Dan semua ini hadis-hadis disahihkan oleh para ulama sebagaimana bisa dilihat dalam footnote-nya. Ada kejadian yang paling besar teman-teman yang terjadi pada kehidupan Zaid bin Harithah. Yaitu mati syahidnya Zaid bin Harithah. Dan ini untuk menjelaskan masalah ini teman-teman, saya akan menyebutkan atau menceritakan tentang kejadian perang Mu'tah itu sendiri. Perang Mu'tah ini teman-teman terjadi di tahun 8 Hijriah di bulan Jumadil Awal. Ada sebabnya. Nabi SAW setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, beliau mulai menulis surat kepada pemimpin-pemimpin dunia. Banyak sekali. Ke semua pemimpin dunia dikirimin surat, diajak masuk Islam. Salah satunya dikirim kepada Harith bin Abi Shummar. Ya. Ini suku Ghassan. Suku Ghassan ini suku yang tinggal di utara Jazirah Arab dan besar sekali jumlah mereka. Lebih dekat dengan negeri Syam. Mereka sekutunya orang-orang Romawi. Tapi bangsa Arab. Dan mayoritasnya mereka beragama Nasrani. Ya, beragama Nasrani. Waktu Nabi SAW kirim surat kepadanya, gitu kan, ternyata ditolak. Dan dia mengatakan, siapa Muhammad ini? Seorang yang tinggal di kota Madinah yang sangat kecil, tiba-tiba mau menyuruh aku tunduk dengan pasukanku. Maka Harith pun berpikir untuk menyerang Madinah. Di bulan Jumadil Ula ini, tahun 7 Hijriah, atau tepatnya bulan 4 ya, bulan 5 dari bulan Hijriah, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan memotivasi mereka untuk berjihad dan menunjuk 3 orang pemimpin pada saat itu. Yang pertama ditunjuk adalah Zaid bin Harithah, ini tokoh kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, bila Zaid wafat, maka yang gantikan Ja'far bin Abi Talib. Ini sudah kita jelaskan juga di kisah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan bila Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Dan ini isyarat dari Nabi SAW kalau ketiga sahabat ini akan mati syahid. Dan ini tepatnya ada sekarang di wilayah Jordania. Perang Mu'tah ini di wilayah Jordania. Jadi utara Jazirah Arab. Pada saat itu teman-teman Nabi SAW menggerakkan pasukan tepatnya di hari Jumat. Di hari Jumat di bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Pada saat itu Nabi SAW gerakkan habis sholat subuh, mulai terbit matahari, habis duha, Nabi SAW suruh jalan semuanya. Jalan semua pasukan. Dari 3 orang pemimpin, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini, nanti akan kita bahas insya Allah di kisahnya beliau radhiyallahu anhu. Beliau fikir pasukan jalan waktu duha. Antara duha kalau kita sekarang kayak jam 8, jam 9 pagi, ke duhur waktu Jumat pendek, 4 jam sudah masuk waktu Jumat. Dia bilang sama dirinya sendiri, saya kayaknya mau nunggu aja deh. Sholat Jumat dulu dengan Nabi SAW, baru kemudian saya menyusul pasukan. Saya pakai kuda sendiri bisa cepat, sampai kok, keburu. Dengan niat supaya dapat pahala Jumat bersama Nabi SAW, lalu menyusul pasukan. Semua pasukan jalan kecuali Abdullah bin Rawaha. Ini saya kisahkan kisah tentang peperangan itu ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha ini radhiyallahu anhu hadir di saf pertama. Waktu Nabi SAW khutbah belum kelihatan. Begitu mau sholat ada di saf pertama. Maka Nabi SAW biarkan sholat, habis sholat Nabi tanya,
Kenapa kau tetap ada di sini wahai Abdullah? Ya Rasulullah, pasukan jalan lambat. Saya ingin mendapatkan keutamaan jihad bersama mereka dan juga keutamaan sholat Jumat bersama anda. Artinya biar saya sholat Jumat, apalagi ini sholat Jumat di Masjid Nabawi, 1000 pahala. Kalau sholat berjamaah dikalikan 25 kali lipat berarti 25.000 ya, pahala. Belum bersama Nabi berjamaahnya, juga nanti akan jihad. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, walau engkau menginfakkan semua yang ada di dunia yang kau miliki, maka niscaya tidak akan mampu mengejar pahala yang telah mereka dapatkan dari perjalanan tadi pagi. Karena kau tunggu Jumat di sini, kau kejar mau dapat pahala sholat berjamaah Jumat sama aku segala macam, ini belum bisa apa-apa. Bukan cuma itu, seluruh dunia ini kalau kau miliki, kau infakkan, belum bisa kau kejar pahala mereka dari tadi waktu duha sampai Jumat ini saja. Maka Abdullah pun pada saat itu menangis lalu mengatakan, sungguh aku takut dengan api neraka dari perkataan ini. Maka dia pun berdoa kepada Allah SWT sambil mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid. Beberapa orang Yahudi mendengar apa yang terjadi di Madinah itu. Ini kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW, datang, wahai Muhammad, kami membaca dalam Taurat bahwasanya tidak ada Nabi yang menyebutkan nama seseorang saat akan berperang kecuali pasti akan mati, walau jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan orang. Maka kata Nabi SAW, itu karunia Allah berikan. Artinya orang-orang Yahudi tahu benar kalau Nabi SAW adalah Nabi. Karena mereka mendengar itu. Kalau Nabi SAW mengatakan, kalau Zaid mati maka Ja'far, Ja'far mati maka Abdullah. Ini menandakan di Taurat ada kalau Nabi ngomong gitu berarti dia akan mati. Maka kata Nabi SAW, itu kehendak Allah kalau Allah inginkan. Pasukan ini teman-teman sekalian bergerak dengan membawa mayoritasnya sahabat yang sudah masuk Islam, tapi ada juga yang baru masuk Islam. Di antaranya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Ini peperangan pertama. Al-Harith bin Abu Shumar Al-Ghassani mengetahui keluarnya Nabi SAW. Maksudnya keluarnya pasukan ini. Maka dia pun menggerakkan 100.000 pasukan dia, 100.000 orang untuk melawan 3.000 sahabat. Jadi 3.000 ini teman-teman kalau 10 kali lipat baru 30.000. Ini 100.000. Ya, berarti kurang lebih berapa kali lipat? 30 sekian kali lipat. Ya, jumlah pasukan musuh. Jadi masjid ini misalnya sebanyak ini, Masya Allah orang yang hadir, ini dikali 30 sekian kali lipat. Jauh sekali bedanya. Di kancah peperangan pun, walaupun kita banyak, 3.000 kelihatannya jadi sedikit karena besarnya pasukan musuh. Plus lagi, kalau antum masih ingat, pernah saya jelaskan, ada satu kaisar Romawi waktu itu yang hidup namanya Heraklius. Dia yang hidup di masa Nabi SAW dan Nabi pernah kirim surat ke dia, dan dia masuk Islam. Tapi rupanya dia kena takut kedudukannya, maka dia murtad kembali. Ya. Tapi dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan ke Nabi SAW, kalau saya tidak murtad, saya cuma pura-pura saja nih. Dia bilang gitu. Waktu utusan Nabi SAW sampai ke Madinah mengatakan, ya Rasulullah, Heraklius syahadat. Tapi dia takut kaumnya nanti memerangi, maka dia sembunyikan Islamnya. Kata Nabi SAW, dia telah dusta. Dia telah dusta. Tapi dia betul-betul menjadi musuh Allah. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi kasusnya sama. Dia tidak mau iklankan Islamnya karena takut kaumnya ribut. Karena tidak ada yang, jarang atau sedikit sekali yang menerima Islam di Ethiopia pada saat itu. Tapi Nabi SAW mensolati jenazahnya waktu dia mati di Ethiopia, disolati di Madinah. Karena dianggap tidak ada yang solati di sana, maka disolatilah solat ghaib pada saat itu. Tapi kasus Najasyi beda dengan Heraklius. Terbukti di kejadian ini. Waktu Harith bin Abi Shumar ini mengirim surat ke Heraklius, karena ini sekutunya, saya akan menghadapi muslimin dengan 100.000 pasukan. Kau bantu enggak? Sebagai sekutu. Di sinilah kelihatan kebohongannya Heraklius. Maka dia mengatakan, iya, aku akan bersama dengan kalian dan aku mengirim 100.000 pasukan lagi. Berarti berarti Harith memiliki berapa? 200.000 pasukan. 80% kurang lebih dari kekuatan umat Islam. Gitu kan. Jadi luar biasa pasukan besar. Dan ini bukan berperang di kota Madinah seperti kasus Uhud dekat Madinah. Kalah bisa lari ke benteng, ini enggak. Jauh, di Mu'tah ini jauh. Kemarin kami waktu umrah plus Aqsa sempat mampir di Jordania dan kami kunjungin tempat itu, tempat peperangan Mu'tah itu. Lumayan cukup jauh. Dari kota Amman pun masih jauh. Saya nggak bisa bayangkan waktu itu berapa beratnya sahabat jalan sampai ke sana gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu kita bisa bayangkan bagaimana 200.000 menghadapi 3.000 orang. Ya. Tapi subhanallah kemenangan bukan karena senjata dan jumlah, tapi karena ketakwaan kepada Allah. Al-Harith ini sempat mengutus adiknya bernama Sadus, ya, untuk memata-matai muslimin, tapi Zaid juga sempat mengutus mata-mata dan akhirnya menangkap Sadus dan semua yang bersamanya, dan akhirnya Sadus pun terbunuh pada saat itu. Ya, karena berusaha melawan maka terbunuh. Kejadian ini makin membuat suku Ghassan dan Romawi marah, maka Zaid pun akhirnya pada saat itu tetap menggerakkan pasukannya karena sudah tahu pasukan sudah keluar. Dan seluruh pasukan umat Islam yang 3.000 ini tahu kalau
mereka sudah berjumlah 200.000. Kalau teman-teman tanya bagaimana caranya Ustadz, orang zaman dulu tahu jumlah pasukan, apalagi dihitung sampai ratusan ribu, kan sehingga harus dihitung itu ya, satu persatu itu cukup susah. Maka zaman dulu teman-teman orang kalau bentuk pasukan, mereka biasa buat kelompok-kelompok 3.000 atau 5.000. Biasanya begitu. Jadi per 3.000 orang, 1.000, 3.000, 5.000. 1.000 itu dibuat kelompok. Atau 3.000 lebih besar sedikit atau 5.000. Selalu begitu, standarnya orang zaman itu begitu. Jadi orang tinggal hitung kelompoknya. Oh ini misalnya kelompok yang agak besar 5.000 nih. Oh 5 berarti 25.000 jumlahnya. Seperti itulah. Pada saat kaum muslimin masuk ke perkampungan Mu'tah namanya, perkampungan pada saat itu, maka Zaid langsung mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka dari Muhajirin dan Ansar. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apa strategi yang harus kita lakukan? Kita jumlahnya 3.000 dan ini melawan 200.000. Subhanallah, setelah musyawarah teman-teman sekalian, ini jiwa para sahabat berbeda. Dan mereka pada saat itu berjalan kurang lebih 2 hari bermusyawarah, berdiskusi kira-kira seperti apa gitu. Maka poinnya mengerucut kepada 2. Kita mulai menyerang atau kita mengutus utusan kepada Nabi SAW dan menunggu jawaban beliau. Jadi nggak ada jawaban mengatakan, udah nggak usah deh, kayaknya 80 kali lipat ini luar biasa. Artinya satu pasukan muslim harus hadapi 80 orang. Itu nggak main-main itu. Kalau 1 lawan 3, 4 mungkin. Ini 1 banding 80. Ini bukan main-main gitu. Maka waktu itu Abdullah bin Rawahah berkhutbah dengan khutbah yang masyhur. Dia mengatakan, wahai muslimin, untuk apa kalian masuk Islam? Untuk apa kalian masuk Islam? Bukankah untuk masuk surga? Maka ini surga sekarang di hadapan kalian. Gitu. Bukankah setiap orang dari kalian keluar dari Madinah karena berharap mati syahid? Ini sekarang peluangnya depan mata. Lalu untuk apa ragu dan menunda penyerangan? Terus saja Abdullah radhiyallahu anhu memotivasi mereka sampai akhirnya para sahabat lebih semangat lagi. Dan mereka tidak satupun di antara mereka yang berharap untuk mundur walaupun di depan mata mereka sudah kelihatan 200.000 orang. Seorang sahabat mulia bernama Thabit bin Akram radhiyallahu anhu berkhutbah mengatakan, wahai muslimin, sungguh aku termasuk hadir bersama Rasulullah SAW di Badr dan Allah memenangkan kami walaupun jumlah kami lebih sedikit, 314 melawan 1.000 orang. Thabit terus saja memotivasi para sahabat sampai akhirnya rasa takut dalam jiwa mereka sudah hilang dan semua mereka 3.000 orang itu siap untuk mati. Dan secara strategi perang, kalau ada 1 orang siap mati, walaupun di depan mata mereka, di depan dia 100 orang atau 1.000 orang, dia siap menghadapinya. Berarti 80 pun tidak ada masalah bagi mereka. Zaid radhiyallahu anhu membagi pasukan menjadi 5 bagian, itu strategi perang beliau, bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, dan kanan juga kiri. Ya. Dan dari sini sudah bisa dinilai ya pasukan-pasukan tersebut berapa jumlahnya. Saat pasukan sudah saling berhadapan, tepatnya selepas sholat subuh, masih gelap, tiba-tiba Zaid memerintahkan muslimin untuk menyerang. Setelah sholat subuh, pada saat pasukan sudah ketemu. Ketemunya pas kebetulan sore, mereka sudah berkemah, ini sudah berkemah tidak saling menyerang, karena sudah malam, biasanya mereka sudah paham, kalau malam tidak ada penyerangan, maka besok habis subuh langsung Zaid menyuruh menyerang. Pasukan musuh sama sekali tidak menyangka serangan tersebut, dan akhirnya muslimin menyerang mereka dari subuh sampai maghrib. Dan masing-masing pasukan sholat di atas tunggangannya. Gak bisa berhenti, karena 3.000 orang ini menyerang masuk, di hadapannya 200.000. Lalai sedikit bisa dikejar oleh 10 orang, oleh 20 orang, karena 1 banding 80 orang tadi. Gitu. Terus saja mereka sampai maghrib, sehingga terbunuh ratusan, banyak sekali pasukan kafir. Akhirnya mereka sibuk, pasukan orang-orang kafir ini mengurus jenazah-jenazah pada saat itu. Mengurus jenazah-jenazah pada saat itu. Ya. Di urusan jenazah mereka banyak sekali ya, dipinggirkan ke samping. Mereka tidak sempat lagi untuk mengurusnya, dikesampingkan. Besok pagi habis subuh, sama lagi. Diserang lagi oleh muslimin. Dari pagi sampai maghrib. Non-stop. Begitu semangatnya. Dan uniknya, 2 hari ini gak ada satupun yang mati dari kaum muslimin. Satupun tidak ada yang mati. Ini tentu taufik dari Allah SWT dan bagaimana luar biasa mereka punya kemahiran pada saat itu. Di hari ketiga juga sama. Terjadi terus seperti itu sampai di hari kelima. Nah, sampai di hari kelima, akhirnya Heraklius mengeluarkan instruksi kalau mulai sekarang kita harus menyerang kembali. Jangan kita biarkan muslimin menyerang lebih dulu. Maka Heraklius menyuruh pasukannya untuk menyerang di malam. Ya. Jadi sebelum subuh atau menjelang subuh, selesai sholat subuh muslimin, mereka sudah serang duluan. Maka terjadilah pada satu peperangan yang sangat sengit sekali. Dan karena Zaid bin Harith memegang bendera, maka dia menjadi target sasaran pada saat itu. Sampai akhirnya salah satu tombak musuh terarahkan ke dadanya dan meninggal dalam mati syahid radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan memang pada saat itu
instruksi Nabi SAW kalau Zaid mati Ja'far yang datang. Maka Ja'far, dan kalau Ja'far mati Abdullah bin Rawaha, maka Zaid bin Harith ada di depan, di sebelah kanannya Ja'far, sebelah kirinya Abdullah bin Rawaha. Karena kalau mati harus ini segera pegang bendera. Saya pernah bilang teman-teman, kalau bendera itu masih berdiri, berarti pasukan masih kuat. Dan itu. Walaupun cuma satu orang sisa. Walaupun pasukannya ribuan tapi bendera jatuh berarti kalah. Itu yang terjadi di perang Uhud. Pada saat Hamzah radhiyallahu dan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, beberapa Thabit bin Qais, semuanya ini radhiyallahu anhum majma'in memerangi, menyerang para pemegang bendera sehingga jatuh bendera Quraisy 2000 orang kocar-kacir. Gara-gara 9 kali bendera mereka jatuh. Setiap ada yang pegang pasti dibunuh. Maka pada saat itu jadi sasaran. Akhirnya Zaid bin Harith terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera tersebut, lalu kemudian menyerang, masuk ke pasukan, sampai malam istirahat. Keesokan paginya berjalan lagi peperangan. Terus saja bendera menjadi fokus serangan orang-orang kafir ini, sampai akhirnya ada yang sempat menebaskan pedangnya ke tangan Ja'far, lalu terpotong radhiyallahu anhu tangan kanannya, lalu dia memegang dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya. Ya, pada saat itu tentu di sini teman-teman terjadi setelah Ja'far terhimpit ya. Jadi sempat dalam kisah dikatakan Ja'far di atas kuda, dan saking banyaknya pasukan musuh mengeroyok, dari disuruh fokus oleh Heraklius, serang yang pegang bendera. Jadi ini ribuan, ratusan pasukan ini serang Zaid bin waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Maka beliau pun turun dari kudanya dan beliau menebas kudanya. Karena kudanya nggak bisa jalan lagi. Gitu kan? Dan ini kata para ulama, orang yang pertama membunuh kudanya di medan perang adalah Ja'far. Lalu Ja'far masuk menyerang dengan tangannya, pedang di tangan kanan, bendera di tangan kiri, dengan keberanian luar biasa. Sehari penuh berhasil, besoknya baru beliau terbunuh. Waktu saat didesak lagi dikepung, tangan kanan dipotong, lalu bendera dipindahkan ke tangan kiri dipotong, lalu ditahan dengan sisa tangannya, lalu tertusuk di dadanya radhiyallahu anhu. Terakhir Abdullah bin Rawaha akhirnya melihat kejadian tersebut, sempat dia mau ambil bendera tapi jiwanya sempat takut. Maka dia menyebutkan syair yang masyhur. Ya, dia mendorong dirinya, dan itu syairnya juga sempat ditulis oleh penulis tentunya, tentang dia berkata, aku bersumpah kata Abdullah, engkau harus turun wahai jiwa, baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga? Artinya pada saat orang kejar rusa, rusa itu binatang cantik yang susah ditangkap dan indah kalau dipelihara. Orang-orang kejar rusa dunia, kenapa kau tidak kejar surga? Sungguh sebelum ini engkau dengan dalam tentram, ketentraman. Bukankah engkau hanya setes mani dalam bejana? Artinya dulu kau ini tidak ada apa-apa. Mani yang dibuang kalau nggak dipakai. Tapi sekarang kau jadi manusia dan Allah perintahkan untuk berperang. Maka Abdullah mengatakan dalam syairnya juga, wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, tetap akan mati. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Artinya, kau juga kalau tidak mati sekarang, kau akan mati nanti. Sebagai motivasi. Ya. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Kau masuk surga, kau akan dapat. Jika berlalu seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Artinya kalau kau sia-siakan ini perang dan mati syahid, maka nanti engkau akan ditunjuk-tunjuki oleh orang, artinya dianggap engkau adalah pengecut. Maka akhirnya pada saat itu Abdullah pun maju radhiyallahu anhu, lalu kemudian mati terbunuh. Ini sudah pernah saya ceritakan kisahnya di zaman atau cerita tentang Ja'far bin Abi Thalib, tapi saya ingatkan kembali. Setelah itu tidak ada pemimpin. Terbunuh 3 orang pemimpin Nabi SAW. Dan mereka dikubur di tempat titik masing-masing. Kalau antum kebetulan ke tempatnya, lokasi perang Mu'tah di Jordania, itu memang posisinya beda-beda. Titiknya berbeda-beda. Jadi memang ini terbunuh di sini, dan orang-orang mati syahid ini dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Maka pada saat itu tidak ada lagi yang bisa pegang bendera, sampai ada seorang sahabat mengambil bendera, lalu dia mengibar-ngibarkan untuk muslimin bersatu, tapi mereka juga ada yang bimbang, ada yang ragu. Ya, kemudian Khalid bin Walid lewat, lalu orang ini melemparkan bendera kepada beliau, lalu mengatakan, ya Khalid, ambillah bendera ini. Kata Khalid, kau kan orang lebih senior. Dia bilang, benar, tapi bendera ini untuk kamu lebih baik memimpin. Maka itu pemimpin pertama atau kepemimpinan pertama Khalid bin Walid dalam peperangan. Nanti tentu akan kita kisahkan di kisah beliau radhiyallahu anhu bagaimana beliau mengatur strategi perang yang luar biasa. Beliau bertakbir, mengayunkan benderanya dengan kuat. Ya, Khalid bin Walid ini termasuk sama dengan ada sahabat lagi. Kalau tidak salah Zubair bin Awam, ada 2 sahabat itu yang bisa berperang dengan 2 pedang. Jadi kiri kanan bisa berperang. Jadi Khalid bin Walid itu kalau berperang itu 2 pedang dipegang sama dia. Kemudian kakinya yang menjepit di perut kuda. Ini butuh keterampilan khusus gitu ya. Apalagi dalam menyerang musuh, membelokkan ke kanan dan ke kiri, ini butuh keterampilan khusus. Kudanya pun harus dilatih. Tapi itu yang terjadi. Dan Khalid bin Walid mengatakan, di perang Mu'tah, aku mematahkan 9 pedang. Jadi pedang itu dipakai, lawan musuh sampai patah. Pakai pedang baru, 9 pedang. Dan akhirnya setelah matinya Abdullah bin Rawaha, sampai malam hari memimpin peperangan, malam harinya tidak boleh ada prajurit yang tidur. Lalu mulailah diatur strategi perangnya.
Dibagilah 50 orang. 50 orang mundur ke belakang ke arah Madinah. 50 lagi, 50 lagi, 50 lagi, terus begitu. Dari 3.000 orang itu kurang lebih masih ada 2.000-an sekian. Jumlahnya masih banyak. 2.800-an sekian jumlahnya. Maka dibagilah Khalid bin Walid, dibagi 300 orang dikeluarkan dari pasukan, dibentuk 50-50 orang. Berarti ada 6 titik. Gitu kan. Pulang ke arah Madinah. Lalu mereka disuruh cabut pelapa-pelapa kurma yang kering. Lalu nanti kata Khalid bin Walid, besok pagi kami akan menyerang. Lalu kami sudah menyerang, kami sudah takbir atau akan takbir. Takbir pertama semua harus ikut takbir. Takbir kedua semua harus takbir. Takbir ketiga baru menyerang. Maka takbir pertama kalau kalian dengar, karena dari kejauhan sempat terdengar suara itu. Tapi dari jauh. Maka brigade yang pertama yang 50 harus jalan, lalu pelapa kurma ditarik di padang pasir sehingga debunya naik. Maka orang-orang Ghassan ini, suku Ghassan sama Romawi melihat dari jauh. Oh, pasukan dari Madinah bantuan datang. Gitu. Dan karena debunya terbang, jadi mereka nggak tahu berapa jumlahnya. Yang 50 orang pertama begitu, sambil takbir terus datang, bergabung di pasukan, debu masih banyak. Mereka mengatakan, bantuan dari Madinah datang. Ini 6 hari, 7 hari peperangan, 3.000 orang tidak bisa mati-mati. Gitu. Bagaimana dengan yang baru datang nih? Gitu. Rupanya tidak cukup di situ. Khalid bin Walid suruh datang lagi, 50 lagi datang, debu juga. Terus begitu sampai 6 nih. Gara-gara itu akhirnya pasukan musuh ketakutan. Ya. Gara-gara itu akhirnya mereka Heraklius mengatakan ini bantuan besar. Kalau begitu jangan kita maju, biarin aja. Khalid bin Walid melihat mereka tidak maju, mereka takut, bahkan mereka menarik pasukannya mundur, maka Khalid bin Walid mundur. Dan pada saat itu memang selain strategi membagi 50-50 orang tadi yang dari jauh datang itu, beliau suruh semua pasukan ganti baju. Bawa baju cadangan, ada baju cadangan mereka bawa, ganti semua. Jadi baju yang kemarin ada bercak darah segala macam, ganti, baju baru semuanya. Yang di depan dikasih ke belakang, yang di samping kanan kasih ke kiri, diacak pasukan ini. Sehingga pasukan musuh lihat, yang mirip mungkin kalau pertandingan bola, yang biasa penyerang sekarang ditaruh di belakang. Ini diacak-acak, jadi orang kalau dari jauh lihat bingung gitu. Ini berarti pasukan baru semua nih gitu kan. Jadi gara-gara itu mereka akhirnya takut dan Khalid bin Walid mundur. Waktu saat mundur, Heraklius mengatakan jangan serang. Mungkin ini strategi perang mereka. Takut kita kepancing ke sana. Udah akhirnya berhentilah peperangan pada saat itu. Dan tentu pada saat pulang ke Madinah ada beberapa kejadian nanti akan kita ceritakan di kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu ajma'in. Yang jelas pada saat itu meninggallah mati syahid tokoh kita ini dan ini puncak kemuliaan yang didapatkan oleh beliau selain persahabatan, selain tadi segala macam ayat turun untuk dia, mendampingi Nabi SAW dalam peperangan-peperangan dan seterusnya, puncak mati syahid. Kita akan baca sekarang teman-teman sekalian sebagai penutupan bahasan kita ini poin-poin yang seperti biasa manaqibnya, keutamaan sahabat ini radhiyallahu anhu dan juga ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama sekali teman-teman sekalian, yang bisa diambil pelajaran dari Zaid bin Harithah, dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Ini keutamaan tersendiri. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Dan itu hampir semua buku-buku sejarah menyebutkan masalah itu, diantaranya Ibnu Hisham dan yang lainnya menyebutkan kalau yang pertama masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua, keutamaannya adalah dia termasuk salah satu sahabat yang ikut tersiksa dalam dakwah di Mekah selain Abu Bakar. Abu Bakar juga pernah begitu ya, radhiyallahu anhu. Pada saat Nabi SAW lagi dikebukin oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar sempat datang, lalu mendorongin mereka dan Abu Bakar juga sempat diserang sambil mengatakan, bubarlah kalian, apakah kalian membunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah? Gitu kan? Maka Zaid bin Harithah juga termasuk begini waktu di kota Taif. Dan selain di Mekah dipukulin, digebukin, di kota Taif juga sempat berdarah-darah bersama Nabi SAW. Ini perjuangan yang luar biasa. Ini manaqib tersendiri. Bagaimana beliau berjuang bersama Nabi SAW di awal dakwah sampai mengalami gangguan dan siksaan tadi. Kemudian juga termasuk keutamanya adalah menikahnya dengan salah satu, ini yang ketiga, menikahnya dengan salah satu ya, sepupu Nabi SAW yang mukminah. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha terkenal sekali kesolehannya. Tentu ada bab sendiri bahasan tentang Zainab ya. Jadi kalau kita nanti insya Allah satu waktu membahas tentang sahabiat Nabi, akan tersebutkan nama-nama mulia ini. Jadi orang-orang ini orang-orang yang sangat solehah, sangat baik. Ya. Orang-orang yang sangat luar biasa dari sisi ibadah. Dan itu terbukti ya, bagaimana Allah SWT menjadikan Zainab salah satu dari ummul mu'minin. Ya. Orang yang dimuliakan gitu. Dan ini keutamaannya, Zaid pernah menikahinya. Kalau sudah dinikahi oleh Nabi SAW, tidak boleh lagi ada orang yang menikahinya. Seperti waktu Nabi SAW meninggal, semua istri Nabi nggak boleh nikahi, yang tersisa. Masih ada beberapa istri Nabi hidup.
Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak boleh sama sekali. Walaupun Aisyah masih muda waktu Nabi SAW meninggal, maka semua sahabat memanggilnya dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dipanggil ibunda, ibunda ya. Karena memang itu seperti ibu kita hukumnya. Tapi ini perempuan ini sebelum dinikahi oleh Nabi SAW sempat menikah dengan Zaid dan ini keutamaan tersendiri. Ya. Kemudian juga yang keempat teman-teman sekalian, keutamaannya adalah turunnya ayat Al-Quran kepada beliau. Baik itu, dan isi ayat Al-Quran tadi yang sudah kita bacakan, ada penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah memberikan nikmat kepada dia secara langsung. Ya. Dan itu sebuah karunia yang besar dalam surah Al-Ahzab ayat 37 tadi. Ya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zaujak. Firman Allah, an'amallahu alaihi. Hi-nya ini kembali kepada Zaid bin Haritha. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, kepada Zaid bin Haritha. Dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini sebuah kedudukan tersendiri. Ini mangkap tersendiri atau manakib sendiri. Kemudian juga ya, termasuk yang kelima yang bisa diambil dari mangkapnya atau manakibnya dia radhiyallahu anhu adalah dia telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang mulia sekali. Ya, sampai para sahabat yang masih hidup pun mengatakan, sungguh kami telah didahului oleh Hamzah dan Mus'ab di perang Uhud yang menandakan Allah sangat mencintai mereka karena telah menutup hidup mereka di awal-awal Islam dengan mati syahid. Ya. Andai saja mereka hidup maka mereka akan terus berjuang untuk agama ini. Kemudian juga setelah itu dia dipersaudarakan dengan Usaid bin Khudair. Nanti juga akan kita bahas sendiri kisahnya orang ini ya. Bagaimana dia pada saat membaca Al-Quran, para malaikat datang dan mendengarkan bacaannya. Dia baca Quran, lalu di malam hari dia lihat ada cahaya-cahaya putih dari langit. Ya di langit itu menembus langit. Waktu dia lihat ke langit, lalu dia melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hai Usaid, demi zat dan jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah. Andai saja kau lanjutkan bacaan Quranmu sampai pagi, maka penduduk Madinah akan melihat para malaikat yang mendengarkan bacaan Quranmu. Ini juga adalah saudaranya dalam Islam, ya, Zaid bin Haritha. Dan kita tahu teman-teman hadis-hadis tentang ukhuwah ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman di hadis Qudsi, hadis Bukhari. Allah bertanya, mana orang yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku naungi mereka di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang sahih yang lain kata Nabi SAW, nanti akan ada mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Yang akan ada, yang akan digiptahin. Artinya para nabi-nabi pun kagum dan para syuhada kagum dengan mimbar-mimbar itu. Ya, itu adalah mimbar-mimbar yang akan diletakkan di atasnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi Hamzah dan Zaid sama-sama saling mencintai karena Allah sampai Hamzah mewasiatkan untuk mengurus jenazahnya. Pada saat diurus jenazah adalah ditangani oleh Zaid bin Haritha dan juga ya ditutup hidupnya dengan mati syahid. Jadi mendapatkan dua keutamaan, ukhuwahnya sendiri dengan mati syahidnya. Yang keenam teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah memilih dia untuk memimpin Madinah dan ini juga keutamaan tersendiri. Ya, sehingga dia seperti menjadi raja walaupun sementara. Dan ini tidak mungkin kecuali orang yang bijak. Yang ketujuh, keutamaannya adalah mendapatkan julukan sebagai kekasih Nabi SAW. Dan Nabi sendiri menyebutkan sehingga menjadi bagian daripada syariat. Karena kan hadis Nabi SAW tadi mengatakan, hai Zaid, engkau adalah maulaku, engkau bagian dariku dan aku selalu lekat atau dekat denganku dan engkau adalah orang yang paling aku cintai. Berarti ini menjadi sebuah hukum, maksudnya sebuah penyampaian wahyu karena sampai kepada kita sampai hari ini pun dan akan terus dibacakan hadis ini sampai menjelang hari kiamat dan ini satu hal yang luar biasa gitu. Juga yang tidak kalah yang kedelapan teman-teman sekalian adalah bagaimana dia memilih Nabi SAW daripada ayah dan juga pamannya. Ini juga keutamaan tersendiri karena tidak mudah orang memilih ya orang lain daripada keluarganya sendiri. Yang kesembilan adalah tanda keimanannya, bagaimana dia pada saat bercerai dengan Zainab, maka dia datang melamarkan Zainab untuk Nabi SAW. Walaupun dalam hatinya tadi sempat dikatakan dalam sejarah tadi, sempat bergemuruh dalam hatinya. Namun dia palingkan dan menghadap ke belakang atau membelakangi Zainab, lalu melamarkan untuk Nabi SAW. Ini menandakan keimanan yang sangat luar biasa. Ya. Yang ke-10, dia sempat menghadiri perang Badr, dan ahli Badr dijamin masuk surga. Hadir di Uhud, hadir di Hudaybiyah, hadir di Khaybar. Dan kata para ulama, andai saja dia hidup, ya masih hidup, tidak mati di perang Mu'tah di tahun 8 Hijriah, maka tahun 9 ada pembebasan kota Mekah, ya, dan di tahun 10 ada
perang Tabuk, ya, maka semua itu pasti akan dihadiri oleh Zaid bin Harithah. Yang ke-11 yang bisa diambil adalah dia termasuk orang yang mendapatkan pahala hijrah karena hijrah ke Madinah. Ini juga keutamaan tersendiri. Nanti kita pelajari dalam masalah ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ke-11, yang ke-12, Nabi SAW mengutusnya dengan unta beliau Al-Quswah untuk menyampaikan berita kemenangan Badar ke kota Madinah. Dan orang yang dipilih untuk menyampaikan berita gembira ini punya kedudukan tersendiri di dalam syariat kita. Ya, termasuk teman-teman ini memang sunnah, nanti akan kita jelaskan itu ya. Jadi keutamaan orang yang dipilih untuk menyampaikan berita gembira dan perlunya seseorang memberikan hadiah kepada orang yang menyampaikan berita gembira itu. Kemudian yang ke-13, 13 atau 14 nih? Yang ke-13, mendapat jaminan surga. Mendapat jaminan surga. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, yang Nabi SAW mengatakan, aku masuk ke dalam surga dan aku temui seorang wanita, kemudian aku menanyakan ya kepadanya, kamu ini milik siapa? Maka dia mengatakan, aku adalah milik Zaid bin Harithah. Ya. Dan ini keutamaan tersendiri. Ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir nomor 3366. Ini hadis sahih. Jadi ada jaminan masuk surga kepada beliau dan juga termasuk karena dia mati syahid juga dapat jaminan surga. Yang selanjutnya adalah yang ke-14 ya. Ya, mati syahidnya beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahidnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebuah keutamaan tersendiri karena tidak semua orang pergi medan perang lalu mati syahid. Kemudian yang ke-15 adalah dipilihnya oleh Nabi SAW menjadi panglima-panglima perang. Jadi banyak sekali brigade-brigade yang dibentuk oleh Nabi SAW, pasukan-pasukan kecil. Selalu kalau tunjuk pemimpin pasti Zaid. Kalau ada di situ pasti Zaid. Ya. Yang selanjutnya yang ke-16, ya, manakibnya itu adalah perkataan, diambil dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengutus pasukan kecuali dan ada Zaid kecuali Zaid jadi pemimpin, dan andai saja Zaid masih hidup pada saat Nabi SAW menjelang meninggal maka pasti dia akan dijadikan sebagai khalifah. Ini pernyataan Aisyah bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang bisa terjadi kalau seandainya Zaid tidak meninggal di perang Mu'tah, maka mungkin dia menjadi khalifah kaum muslimin. Karena ini kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selanjutnya kita masuk kepada durus wal ibar teman-teman. Yang pertama, kita harus mengetahui poin penting bahwasanya orang yang sudah mengetahui kebenaran itu pelajaran. Orang yang sudah mengetahui kebenaran lalu dia mempertahankan kebenaran itu, Allah pun akan memberikan taufik padanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang telah berusaha ya mendapatkan atau mengikuti jalan kami ya, atau memaksa diri untuk menjalankan atau jalan di atas jalan syariat kami, maka kami akan tunjukkan dia jalan-jalan menuju kami. Dan itu Zaid bin Harithah sudah tunjukkan. Dari awal dia mengenal Nabi SAW, maka dia lihat budi pekerti yang baik, lalu dia memilih Nabi SAW dari ayahnya. Kemudian juga pada saat Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, dia orang pertama yang beriman, lalu terus konsisten untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Di kota Taif dilempari, di Mekah dilempari, hijrah ke Madinah, mengikuti peperangan Nabi SAW. Dan puncak-puncaknya tadi sudah kita jelaskan, dia mengalah untuk Nabi SAW, mantan istrinya dinikahi. Dan ini luar biasa, ini pengorbanan yang luar biasa untuk agama ini. Itu pelajaran pertama, dan ketahuilah teman-teman firman Allah SWT yang sudah masyhur, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Artinya bagaimana seseorang itu memang mencari kebenaran lalu kemudian dia berpegang teguh kepadanya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, orang mukmin hidupnya selalu berisi sesuatu yang bermanfaat dan selalu saja berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Dengan itu dia akan merasakan kenikmatan iman dan akhirnya melepaskan apapun yang berhubungan dengan dunia. Itu terjadi pada Zaid bin Harithah. Kembali lagi kepada kasus tadi Al-Ahzab 37. Bagaimana dia menceraikan istrinya, lalu Nabi SAW suruh dia melamarkan untuk Nabi, lalu turun ayat yang memastikan Nabi SAW akan menikahi Zainab mantan istrinya dan dia menerima itu. Sementara dia tiap hari bersama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, tentang adanya hukum maulah dalam Islam. Dan ini kedudukannya sama dengan orang bebas.
Ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa penjelasan sebelumnya seperti waktu kita membahas tentang Suhaib Ar-Rumi, kita pernah membahas Bilal bin Abi Rabah, ya, mantan-mantan budak yang dibebaskan itu. Maka ini sama, tapi saya jelaskan kembali kalau dalam Islam terjadi perbudakan itu karena kasus misalnya peperangan, lalu ditawan, kayak kasus Zaid bin Harithah tadi, diperjualbelikan di pasar, akhirnya dibeli. Ya, kalau terjadi peperangan sering terjadi seperti itu. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bebasin budak. Allah mengatakan fakku raqabah, fatahriru raqabah, bebasin budak, selalu begitu. Dan budak-budak ini bisa dipakai untuk menyempurnakan pembersihan dosa kita seperti membayar kafar atau denda berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Ya, karena itu harus membebasin budak, kalau tidak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa maka ya memberi makan 10 orang miskin. Begitu juga dengan sumpah yang salah. Wallahi misalnya tapi salah. Ya, kemudian dia harus membayar dendanya selain bertobat pada Allah, diantaranya bebasin budak, lalu kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut, atau dia memberi makan 10 orang miskin. Dan hukum maula adalah hukum seseorang mengatakan pada budaknya, kamu bebas karena Allah. Budak ini untuk bebas ada beberapa cara. Yang pertama, tuannya bilang, majikannya, kau bebas karena Allah. Dia mau cari pahala. Seperti kita jelaskan juga tentang kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Talha setiap hari memberi antara 36 sampai 37 budak yang dia mengatakan kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Ini pahala sendiri, bebasin budak itu. Maka ini cara yang pertama. Dan kalau orang mengatakan kau bebas karena Allah, maka ada hukum maula. Berarti saya misalnya bebasin si fulan, maka dikatakan fulan maulanya Khalid. Maula ini punya hukum sendiri, kapan dia meninggal, maka saya bisa mendapatkan warisannya. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi SAW membebaskan orang. Atau cara lain mukatib, ya, atau mukatab ini, bagaimana seorang budak mencicil dirinya pada tuannya. Dia mengatakan saya mau bebas, kira-kira saya bayar berapa? Kata tuannya 10 juta. Baik, saya bayar tiap bulan 1 juta ya, 10 bulan saya bebas. Ini boleh juga. Ya. Atau dia terbebaskan dengan akad dan kesepakatan antara dia sama tuannya. Kalau tuannya meninggal, dia bilang kalau saya meninggal kau bebas. Kalau saya sembuh kamu bebas. Dan seterusnya, ini termasuk bisa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, bolehnya mengambil anak angkat dari anak-anak kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengambil anak angkat ini. Terutama kalau anak yatim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebaik-baik rumah yang ada, anak yatimnya. Yang kita mendidik anak orang itu. Kemudian juga Nabi SAW memberi petunjuk dengan 2 jari beliau mengatakan, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dan sponsor anak yatim yang sengaja menghidupkan, membina, mengajak tinggal di rumah, ya, atau menyiapkan tempat fasilitas buat mereka, itu seperti ini di surga. Jadi sangat dekat. Puncaknya itu anak yatim, tapi boleh anak-anak yang lain. Terutama bagi teman-teman yang Allah uji dengan tidak dikaruniai anak. Maka tentu dia boleh saja mengambil anak angkat. Tetapi yang perlu digarisbawahi tidak ada penisbatan nama. Enggak ada penisbatan nama. Ya, jadi tidak boleh diubah. Dan ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Karena sebagian orang, karena dia tidak punya anak, lalu dia sengaja nisbatkan nama. Misalnya namanya orang itu Ahmad bin Muhammad. Lalu karena dia tidak punya anak, supaya dia dikenal di masyarakat punya anak, dia ganti. Nama dia Yusuf, misalnya dia mengatakan Ahmad bin Yusuf. Ini enggak boleh. Menghapus nasab namanya. Itu enggak boleh. Makanya ayat Al-Quran tadi turun menegur, atau bukan menegur ya, menyuruh Nabi SAW mengganti nama Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Dan ini dibolehkan dan ini insya Allah pahalanya akan tetap berjalan. Tapi ada hukumnya teman-teman, tetap bukan mahram. Kecuali kalau sempat disusuin oleh istri kita. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi bukan berarti karena tinggal sama-sama maka dianggap sudah seperti biasa. Ini pernah terjadi waktu kita jelaskan Salim Maula Abi Hudzaifah. Masih ingat gak? Allahu a'lam. Mukanya melongo, Allah, paham atau enggak? Baiklah. Yang jelas Salim Maula Abi Hudzaifah itu dulu adalah orang yang dari kecil disusui oleh istrinya Abi Hudzaifah, tinggal sama istrinya Abi Hudzaifah. Tapi istri Abu Hudzaifah ini memang masih muda dan subur, memiliki anak-anak gitu. Waktu Salim sudah mulai besar, gitu kan, maka istrinya Abu Hudzaifah sudah mulai punya perasaan agak ganjil. Karena bukan anaknya. Di rumah dia biasa pakai baju rumah biasa, tidak pakai hijab. Karena ini dulu kecil belum balik, dianggap bisa sekarang sudah balik nih. Maka datanglah istri Abu Hudzaifah mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Salim begini keadaannya nih, gimana nih? Apa tetap seperti anak saya? Atau saya harus pakai hijab? Kebetulan karena waktu itu dia masih menyusui, artinya ada bayinya, Ummu Hudzaifah ini masih menyusui, maka Nabi SAW mengatakan, berikanlah air susumu kepada Salim. Ya. Biarkan dia minum, walaupun dia sudah balik, diberikan di wadah, minumkan dia sampai dia kenyang, maka dia menjadi anak susuanmu. Sebagian ulama mengatakan ini dikhususkan untuk Salim. Ya, untuk Salim. Salim yang sana. Salim Maula Abi Hudzaifah, bukan Salim yang hadir di Blok M.
Sehingga dia menjadi anak susunya ini. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya terjadi kasus mirip seperti Salim ini, betul-betul memang dia dari kecil dipelihara oleh seorang ibu, lalu ibu itu juga memang masih menyusui, maka dibolehkan dia untuk memberikan susu itu di wadah kepada anak angkatnya ini kalau dari kecil memang dan tak bisa lagi dipisahkan. Sudah seperti anaknya sendiri. Seperti kasus ini, maka itu masih ada yang membolehkan. Selain dari itu nggak boleh. Ini nggak boleh dijadikan mainan ya. Itu ibu tetangga lagi nyusui, minta susunya supaya jadi anak susuan. Baik, selanjutnya yang kelima, ya, keutamaan menikah dan juga bolehnya menikah dengan mantan pasangan anak angkat. Ini tersendiri karena di sini dibahas tentang masalah pernikahan dan ayat turun tadi tentang masalah pernikahan dan cerai, gitu kan? Sampai Zaid cerai dengan istrinya, Allah mengatakan zawwajnakaha, kami nikahkan kamu, hai Muhammad. Jadi ada bahasan masalah pernikahan dalam poin itu. Dan di sini juga ulama panjang lebar membedakan atau membahas tentang masalah perbedaan antara kalimat zawaj dan nikah. Bolehkah orang pada saat akad nikah mengatakan, ya, zawwajtuka, atau bisa enggak disebutkan dengan kalimat yang lain, angkahtuka. Tapi kesimpulan dari perselisihan panjang ulama adalah boleh dua-duanya digunakan kalimat tersebut, ya. Dan masuk dalam masalah ini yang perlu dibahas di sini adalah bagaimana pernikahan Nabi SAW beda dengan pernikahan umumnya kaum muslimin. Karena bisa saja Allah menikahkan dari langit langsung. Jadi makanya tadi dalam riwayat dikatakan setelah turun ayat ini Nabi SAW langsung masuk ke rumah Zainab sebagai suami. Enggak lagi melalui akad nikah, ya. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan riwayatnya masalah itu. Kemudian juga tadi boleh menikahi mantan pasangan anak, ya, angkat. Ya, kalau itu cuma anak angkat sudah menikah, tetap boleh menikah dengan orang tua angkatnya. Dan ini tidak berlaku pada anak mantu. Dan pernah saya jelaskan, mertua sama anak mantu itu menjadi mahram abadi. Walaupun cerai sama anak kita. Jadi anak mantu kita itu walaupun cerai sama anak kita tetap mahram abadi. Juga mertua kita walaupun kita cerai dengan pasangan adalah mahram kita. Ya, walaupun sudah bercerai. Ini hukum tersendiri tentunya. Dan motivasi masalah nikah banyak sekali tentunya. Dan saya sudah berapa kali sampaikan, cuma yang bujang-bujang tidak mau melangkah. Jadi saya melihat tidak usah diulangi gitu ya. Baik, yang ke-7. Yang ke-6 ya. Baik, yang ke-6 adalah keutamaan menjadi pemimpin di sebuah wilayah bagi orang yang memang ahlinya di bidang itu. Ya. Tentu saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, ini diambil daripada Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah pernah menjadi pemimpin di Madinah selama beberapa waktu. Ya. Dan itu juga terjadi pada saat Nabi SAW menyuruh Abu Bakar jadi khalifah setelahnya. Abu Bakar mewasiatkan kepada Umar, Umar mewasiatkan kepada Uthman dan Ali, kemudian menjadi khalifah Uthman yang terpilih lalu kemudian Ali setelahnya. Maka ini semua teman-teman bagi orang yang ahli di bidangnya dibolehkan dia jadi pemimpin. Tapi sebagian ulama menitik beratkan kalau dia memenuhi syarat, ya memenuhi syarat artinya memang dia muslim, faham, punya ilmunya dan juga dia tidak mengejarnya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya inna wallahi la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejar-ngejarnya, gitu kan? Dan juga menjadikannya sebagai target. Itu juga ada hukum tersendiri dalam Islam. Tapi bagi orang yang layak untuk itu, kemudian dia dipilih, maka dia boleh memimpin. Dia boleh memimpin. Dan ini punya keutamaan tersendiri. Karena dengan baiknya dia, solehnya dia, maka akan tersebar kesolehan juga di muka bumi. Yang ke-7, keutamaan hijrah di jalan Allah. Ini juga pelajaran sendiri dan sudah sering kita bahas masalah ini. Yang jelas, surah An-Nisa ayat 100, Allah SWT menekankan tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Al-ayat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, pindah dari negara non-muslim kepada negara muslim, wilayah yang tidak bisa ibadah ke wilayah yang bisa ibadah, yang tidak bisa istiqomah kepada tempat yang bisa istiqomah, maka dia akan dapat kelapangan di muka bumi dan rezeki yang luas. Peluang-peluang yang besar. Ini juga sudah saya jelaskan di YouTube pada saat kami bahas tentang saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, salah satunya adalah hijrah. Nah, hijrah. Hijrah ini tentu teman-teman meninggalkan betul-betul tempat yang kita tidak bisa ibadah. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan nanti hari kiamat akan ada orang-orang masuk neraka. Lalu mereka sebabnya kurang sekali ibadahnya, bahkan terjerumus dalam dosa. Tapi mereka orang beriman. Ditanya oleh para malaikat, kenapa kalian ini bisa masuk neraka? Mereka mengatakan, inna kunna mustada'afina fil ard. Kami dulu di muka bumi itu tertindas. Maka para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas, kalian bisa hijrah? Bukan alasan itu. Cari tempat bisa ibadah. Ya, termasuk kalau kita lingkup lebih kecil, tempat bekerja nggak bisa ibadah. Cari kerja lain yang bisa ibadah. Di sini tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh itu ini, tidak boleh tutup aurat. Ya cari yang lain. Karena nanti tidak ada alasan hari kiamat.
Kalau kita mengatakan, oh saya tidak punya kerjaan, maka jawabannya sederhana. Bukankah ada ribuan perusahaan yang lain, peluang yang lain? Kenapa tidak? Kemudian yang kedelapan, keutamaan ukhuwah dan mu'akhah. Artinya saling bersaudara dan mencintai karena Allah. Sebagaimana Nabi SAW persaudarakan tadi antara Hamzah dan Zaid bin Harithah. Dan ini tentu saya sudah bilang teman, syaratnya ikhlas karena Allah SWT. Memang karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua mencari orang memang yang soleh di bidangnya. Serta ini terjadi ya antara sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saling mencintai karena Allah. Tidak ada hubungannya sama homoseksual ini ya. Lah ya, jangan diperintir perkataan saya. Karena saya bilang tadi sesama jenis. Artinya seorang muslim akan mengatakan kepada saudaranya muslim yang lain laki-laki, saya mencintai kau karena Allah. Karena temannya ini lebih soleh dari dia. Supaya dia kena tampiasannya itu. Jadi dia juga bisa ikut dengan itu. Maksudnya kapan orang itu ke masjid dia juga ikut. Kapan ke majelis dia juga ikut. Jadi dia bisa lebih baik. Seperti itulah. Maka itu dibolehkan. Perempuan sama perempuan. Dan ini tidak boleh pada perempuan dan laki-laki. Tidak usah pakai bahasa, saya seorang ikhwan mencintaimu karena Allah. Kecuali itu sama suami istri, iya. Ya, dan ini sama jenis, sesama jenis. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi tidak pernah di Madinah mempersaudarakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak terjadi itu. Padahal Nabi bisa lakukan sebagai hukum kan. Tapi Nabi tunjuk laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki. Perempuan mereka juga memilih teman-teman mereka dari kaum wanita. Dan tujuannya karena ingin ibadah lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan? Ini tidak ada hubungannya sama masalah seksual, biologis, tidak ada hubungannya. Karena ini tentu kalau lawan sesama jenis tidak boleh hukumnya. Jadi ini betul-betul persaudaraan karena Allah SWT. Dan banyak sekali tentunya keutamaan ukhuwah ini. Ya, banyak sekali keutamaan ukhuwah. Dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kita membahas tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in tentang masalah ukhuwah itu. Yang kesembilan, keutamaan menyampaikan berita gembira dan memilih berita gembira itu. Dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW itu kalau menerima berita gembira, ada orang yang bawakan berita gembira apa saja, pokoknya yang menyenangkan, maka beliau selalu sujud syukur. Maka keluarlah hukum sujud syukur di situ. Sambil mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud syukur tidak butuh wudu. Tinggal menghadap kiblat, sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mirip dengan sujud tilawah. Jadi tidak ada masalah kalau tidak dalam keadaan wudu. Dan ini termasuk berita atau perilaku yang baik. Ya, para sahabat kalau menerima berita yang gembira, maka mereka bahkan menghadiahkan orang yang bawa berita gembira itu. Kalau masih ingat kita pernah ceritakan tentang kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Yang salah satu dari 3 orang yang tidak sempat ikut dalam perang Tabuk. Yang akhirnya diboikot 50 hari sekian. Itu kan. Waktu dia sudah, bumi sudah terasa sempit semuanya. Lalu turun wahyu menerima taubat mereka. Maka ada 2 orang yang berlumba-lumba lari ingin menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab. Kalau dia sudah diterima taubatnya. Kata Ka'ab, saya melihat dari jauh, mereka berlumba satu sama yang lain. Berlari-lari, dan saking tidak maunya ketinggalan yang satu, maka dia naik ke atas pohon kurma, lalu teriak, wahai Ka'ab, tobatmu sudah diterima. Gitu. Yang satu lalu kemudian salaman sama aku mengatakan, wahai Ka'ab, terima berita gembira. Kalau Allah telah menurunkan ayat menerima tobatmu, maka Ka'ab pun mengatakan saking gembiranya, saya membuka bajuku dan memberikan kepadanya. Jadi memang ini juga sunnah, orang menyampaikan berita gembira, berikan hadiah. Contoh banyak di sini, misalnya, istri lagi mau melahirkan, maaf bagi yang bujang kita bahas di atas sedikit. Ya. Kalau istrinya mau melahirkan atau pas melahirkan lalu ada orang datang menyampaikan, oh sudah lahir anaknya pak, laki-laki, perempuan, itu kan berita gembira juga. Orang sujud syukur. Sunnahnya bagian daripada agama kita berikan sesuatu hadiah. Mungkin ada makanan yang kita pegang, mungkin dikasih sedikit uang. Itu berita gembira. Seperti itulah. Atau orang menyampaikan berita gembira tentang lulusnya kita diterima di sebuah kampus, diterimanya di sebuah kantor bekerja. Ini semua bagian daripada tabsyir namanya, menyampaikan berita gembira kepada orang agar mereka bergembira. Dan ingat, memasukkan rasa gembira dalam hati seorang muslim itu ibadah tersendiri. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian sudah masyhur adalah keutamaan jihad dan mati syahid. Dan ini merupakan target utama setiap muslim. Semoga Allah SWT karunia kita ya. Seperti masalah jihad ini luar biasa. Hadis-hadis Nabi SAW seperti misalnya makbarat kadama abdin bisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka, 2 telapak kaki yang tersentuh debunya medan perang. Orang yang beribat mengikat diri di jalan Allah 1 hari saja. Maka kata Nabi SAW, semua orang yang mati amalnya terputus ya. Kecuali orang yang murabit. Murabit itu sengaja menjaga perbatasan antara muslim sama kafir, setiap saat bisa dibunuh. Kalau dia terbunuh maka amalnya terus berjalan sampai hari kiamat. Dan banyak hadis Nabi yang lain, di antaranya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ada enggak amal yang bisa menyaingi jihad pahalanya? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Ada enggak ya Rasulullah? Sampai 3 kali, saya tidak temukan. Ada lagi, ada enggak ya Rasulullah? Saya tidak temukan.
Jadi pahala yang luar biasa, karena itu memang puncak pengorbanan seseorang kepada Allah. Tinggalin istri, tinggalin anak, tinggalin pekerjaan. Mungkin di sana maaf tidak bisa mandi karena dalam kondisi medan perang. Mungkin kalau makan juga pas-pasan. Mungkin lebih terancam bisa disiksa oleh musuh. Kalau langsung terbunuh mungkin, tapi bisa dipotong badannya, bisa segala macam pengorbanan yang berat. Gitu kan? Makanya Allah bilang tentang masalah jihad, ini ayat yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilihi fayaktuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Faman awfa bi ahdihi minallah. Ya, dan al-ayat artinya adalah Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka agar mereka dibalas dengan surga. Gimana caranya? Allah transaksi sama kita. Allah bilang mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan mereka terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah dari mulai di Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapa yang lebih tepat atau siapa yang akan lebih menepati janji daripada Allah? Maka ini jelas berita-berita gembira bagi orang yang jihad. Begitu juga dengan mati syahid. Pasti selamat. Mungkin di mata kita teman-teman secara kasat mata orang mati syahid itu mukanya luka, badannya terpotong. Saya pernah jelaskan tuh hari. Waktu kita jelaskan Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ayahnya Jabir. Ya. Itu sempat terhantam pedang dengan sangat kuat oleh musuh, sampai pedang musuh itu melekat di wajahnya. Jadi sobek gitu. Waktu dia mati, dia sempat pegang mukanya. Dan waktu dia mati subhanallah mau dikubur, ya tangannya kalau diangkat darahnya ngucur. Dan tangannya tutup kembali. Jadi kalau dilepas tangannya harus kembali lagi ke wajahnya. Kalau ditaruh di wajahnya darahnya nggak keluar. Maka Nabi SAW suruh kubur begitu, dikuburlah. Sekian tahun setelah itu, Jabir mengatakan, radhiyallahu anhu, saya mengubur kembali kuburan ayah saya temukan posisinya sama. Enggak berubah, kain bajunya warna putih garis-garis hitam, kemudian tangannya masih tetap di lukanya. Dan kalau saya angkat luka tangannya, lukanya ngucur, darahnya ngucur. Artinya mereka masih hidup setelah sekian puluh tahun pun mati. Itu keutamaan yang luar biasa. Kasat mata kita, batu nisan sama tanah. Orang-orang mati syahid itu kesian, matanya ini mungkin ini dibakar lah, dicungkel apa, itu penglihatan kita, kasat mata. Tapi sebenarnya mereka tidak seperti itu. Dan Allah sudah mengatakan, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un rabbihim yurzaqun." Jangan pernah kalian mengira orang-orang mati terbunuh di jalan Allah itu mati syahid, mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Ya. Juga tentu teman-teman sekalian, kita tutup dengan hadis Nabi SAW yang mulia, dan ini selalu tanamkan, ya, ngiang-ngiangkan dalam diri kita. Man talabasy syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang berharap mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Maka kita dianjurkan untuk selalu memotivasi diri kita agar mati syahid. Dan termasuk teman-teman mempelajari peperangan-peperangan para sahabat, ya, dari Nabi SAW dan para sahabat ini luar biasa. Bagaimana keinginan besar mereka waktu mau mati syahid, 3.000 orang lawan 200.000. Artinya 1:80 orang, mereka tidak gentar sedikit pun. Bahkan ada banyak di antara sahabat, ya, di antara tabi'in, itu mereka kalau pasukan lagi berhadapan ada di depan. Nunggu takbir dia yang pertama menyerang. Karena inginnya mati syahid. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu alam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semuanya insya Allah diberikan pahala yang sempurna, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan juga sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga semua dosa, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semuanya diganti oleh Allah menjadi pahala dengan kemahamurahannya dan dimuliakan kita dengan istiqamah di jalan agamanya. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah karuniakan kita masyarakat yang beriman, pemimpin yang beriman, sehingga rezeki negeri ini semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penjurunya dan seluruh utangnya dilunasi. Dan kita juga mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan dari majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.